Bocah, kau punya nyali. Tapi kau datang ke tempat yang salah. Pergi segera, atau kau akan menyesalinya. Saya di sini hari ini hanya untuk membawa tuanku pergi. Aku harap kalian semua akan mempermudah ini. Jadi kau adalah murid guru King Ye. Tidak heran kau berani membobol penjara pusat. Tapi sayang sekali guru King Ye sudah mati. Tidak ada gunanya. Kehilangan nyawamu demi orang mati. Kembali ke akar. Adalah keinginan terakhir tuanku. Aku harus membawanya hari ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah hidup untuk mengambil jiwa yang hidup dari tangan kami. Hadapi aku bersama-sama. Semua emas ini, betapa megahnya. Itu berkat perawatan yang diberikan oleh Dewa Perang Chu selama bertahun-tahun ini. Ini adalah Raja Dosa. Awasi dia dengan ketat. Jangan khawatir Dewa Perang Chu. Di penjara pusat, tidak ada yang berani mencoba kabur dari penjara. Lapor. Ada apa? Kepala penjara seseorang membobol penjara. Membobol penjara. Dengan 4 raja perang besar di sini, dia tidak akan pernah kembali. 4 raja perang besar telah dikalahkan. Apel. Saya meminta bantuan Dewa Perang. Tuan, muridmu di sini untuk membawamu pulang. Menerobos masuk ke penjara pusat adalah pelanggaran berat. Jika kau pergi sekarang, aku Choyaner berjanji untuk mengampuni nyawamu. Kau tidak bisa menghentikanku. Konyol. Berdiri di hadapanmu adalah jenderal wanita terkemuka Dacia, Dewi Perang Tiada Tara berbintang 3. Kau pasti memiliki kekuatan karena telah mengalahkan 4 raja perang agung. Namun selalu ada yang lebih kuat dan lebih mampu darimu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan jasad itu dan pergilah segera. Ini hanyalah mayat yang tidak berguna. Dimaksudkan untuk memenuhi keinginan terakhir seorang lelaki tua untuk kembali ke akarnya. Mengapa kau terus menghalangiku? Ini adalah penjara pusat, tanah terlarang Dacia. Kecuali kau seorang raja atau menteri tinggi, atau memegang pangkat resmi yang tinggi. Jika tidak, bahkan mengambil sehelai rumput dari sini, adalah kejahatan yang dihukum dengan pemusnahan klanmu. Dimengerti. Dunia adalah papanya, dan udara adalah uapnya. Siapa sebenarnya dirimu? Aku Jin Feng, pemain catur dari Gunung Kunlun. Jenderal apa yang dia katakan? Pemain catur dari Gunung Kunlun. Anda adalah asal surgawi. Dia adalah peringkat nomor 1 di peringkat naga dan harimau. Sang penguasa sendiri, pemain asal surgawi saat ini. Choyaner memberikan penghormatan kepada guru asal surgawi. Saya memberikan penghormatan kepada guru asal surgawi. Bolehkah aku pergi sekarang? Silakan, tapi Yaner punya permohonan. Tolong keluarlah dari pertapaan Anda. Berpartisipasilah dalam kompetisi takdir nasional. Lindungi pembuluh naga Dacia. Jaga tanah ini sejauh 10.000 mil. Jenderal, aku tidak tertarik. Guru Anda tidak perlu mempedulikan urusan duniawi. Anda mungkin tidak menyadarinya. Setiap tahun Dacia menderita kekalahan telak dalam kompetisi melawan negara lain. Sejauh ini kita telah menyerahkan 3.000 mil wilayah. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir negara ini akan musnah. Guru Yaner menjamin bahwa selama Anda setuju, gurumu Guru King Ye, tidak hanya namanya akan dibersihkan, tetapi juga akan dimakamkan dengan penghormatan negara, dan menikmati penghormatan dari semua orang. Dan Anda juga akan naik ke langit, mendaki tangga kesuksesan dalam satu langkah. Baiklah, aku setuju. Terima kasih guru, ini adalah kartu naga Dacia. Kartu ini memiliki limit tak terbatas.
Dalam 7 hari, saya akan secara resmi mengundang Anda untuk menduduki jabatan di Nanjiang dengan kehormatan kerajaan. Setia bakti. Pak Tua. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Kau meninggalkan surat nikah ini untukku. Apa artinya ini? Guru King Ye. Guru King Ye. Guru King Ye. Saudara Ye Feng. King Ya. Keluarga Ye telah dimusnahkan. Aku telah mempercayakan Guru Ping Ye untuk menjadikanmu sebagai muridnya. Berlatih-latih dengan giat mulai sekarang. Ini yang diberikan kakakku padamu. Ini yang kuberikan padamu. Simpanlah dengan aman. Saudara Ye Feng. Di mana tuanmu Guru King Ye? Apa? Guru King Ye sudah meninggal. Semuanya sudah berakhir. Lalu bagaimana dengan penyakit kakek? Apa yang terjadi dengan kakek Su? Kakek tiba-tiba jatuh sakit parah. Sekarang seluruh keluarga Su tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir. Aku akan kembali bersamamu. Saudara Ye Feng. Apakah Anda benar-benar yakin? Aku telah dilatih selama 10 tahun. Aku telah menguasai yin yang dan bagua, nasib dan feng shui, serta semua seni pengobatan esoteris. Itu bagus sekali. Kakek bisa diselamatkan. Ayo pergi. Guru Sun. Segalanya bergantung pada Anda. Presiden Su tenang saja. Energi jahat belaka. Saya bisa dengan mudah melenyapkannya. Ayah. Guru Sun. Apa yang terjadi? Tetua Su telah menghabiskan masa hidupnya. Bahkan dengan mantra penentang surga saya tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Ayah. Ayah, Presiden Su. Bagaimanapun mandat surga tidak bisa dilawan. Persetan dengan mandat surga. Omong kosong apa itu? Dari mana bocah muda ini berasal? Berani-beraninya mengoceh di depanku. Apakah kamu Ye Feng? Ayah, kakak Ye Feng adalah murid Guru King Ye. Dia bisa menyelamatkan kakek. Konyol, keluarga Ye dimusnahkan hampir 10 tahun yang lalu. Apa kau tahu berapa banyak orang di Nanjiang yang mengincar aset keluarga Ye sekarang dengan membawanya ke sini? Apakah kau mencoba membuat keluarga Su terbunuh? Lagi pula kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghidupkan kembali kakekmu? Ayah, Ye Feng benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kakek. Biarkan dia mencoba. Ye Feng, apakah apa yang dikatakan King Ye itu benar? Paman, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan tetua Su sekarang adalah aku. Nona Su, jangan tertipu oleh seorang penipu. Guru King Ye apanya? Saya telah menghabiskan 30 tahun di dunia Feng Shui dan belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Jika kau belum pernah mendengarnya, itu hanya berarti kau tidak cukup berkualifikasi. Tepat sekali. King Ye, tunjukkan rasa hormat kepada guru. Putriku telah dimanja. Mohon maafkan kelancangannya guru. Itu tidak masalah. Nona Su secara alami berhati baik titik koma. Hanya saja, dia telah dimanipulasi oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Bocah, tadi kau menyebut perkataanku omong kosong. Silakan jelaskan dirimu. Aku mendengarkan. Tetua Su jelas masih memiliki 5 tahun sisa hidup. Kau mengklaim itu adalah kehendak surga hanya karena kau kurang keterampilan. Bukankah itu omong kosong belaka? Kurang ajar. Aku Sun Wenhan, memasuki dunia Feng Shui sejak usia 10 tahun. Aku telah menjelajahi pelosok negeri, menemukan titik akupuntur di pegunungan, dan membagi emas di perairan. Aku telah memeriksa tak terhitung banyaknya hunian yin dan yang. Aku telah bergaul dengan para pejabat tinggi dan bangsawan, serta berbaur dengan rakyat jelata. Siapa kau hingga mempertanyakan kemampuanku? Sudah cukup bicaranya. Ye Feng, aku bersusah payah untuk mengundang Guru Sun ke sini. Sekarang setelah orang tua itu meninggal, kau menolak membiarkannya beristirahat dengan tenang. Apakah seperti ini caramu membalas keluarga Su? Ayah, Diam. Presiden Su, dalam belajar tidak ada urutan usia. Yang mampu adalah gurunya. Karena pemuda ini bersikeras bahwa aku tidak kompeten. Kurasa, jika dia benar-benar bisa menghidupkan orang mati, mengapa tidak membiarkannya mencoba? baiklah. Jika Ye Feng benar-benar bisa menyelamatkan kakek, apa yang akan Anda lakukan? Jika dia benar-benar bisa menghidupkan tetua Su hari ini, aku akan menjadikannya guruku dan melakukan ritual sebagai murid. Orang seperti dirimu tidak layak menjadi muridku. Kau, Ye Feng cepat selamatkan kakek. Guru,
Apakah ada yang salah? Membangkitkan seseorang dari kematian. Apakah kau benar-benar berpikir itu mungkin? Dia jelas hanya menodai jenazah orang tua itu. Kakek, Memecahkan kehampaan dan mencerminkan bayangan. Teknik ilahi macam apa ini? Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa lebih baik. Aku merasa benar-benar pulih. Orang tua ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guru Shun karena telah menyelamatkan nyawaku. Tidak. kakek. Ye Feng lah yang menyelamatkanmu. Yin Fen, Tetua Su, sudah 10 tahun berlalu. Apakah kau baik-baik saja? ya, Tetua Su, karena kau baru saja pulih, kau masih perlu istirahat. Dia sudah sadar sekarang. Tuan Sun, apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Guru tolong, terimalah sujud muridmu ini. Keluar. Ye Feng, kali ini aku berhutang budi padamu. Jika tidak, orang tua itu pasti sudah. Ini semua salahku. Keluarga Su. Berhutang budi besar padamu. Kau terlalu baik, Paman Su. Kebetulan ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Katakan padaku. Aku meminta bantuanmu untuk menyelidiki pembantaian keluarga Yeku 10 tahun yang lalu. Apakah kau yakin ingin menyelidiki ini? Dulu keluarga Yeku adalah salah satu dari 4 keluarga besar Nanjiang. Namun kami dimusnahkan dalam satu malam. Seseorang harus membayar hutang darah untuk 128 nyawa keluargaku. Dimengerti. Ini kartu akses untuk Blursky Villa nomor 1. Kau baru saja kembali. Dan kau tidak punya tempat tinggal. Ambillah. Terima kasih, Paman Su. Ngomong-ngomong, aku mengadakan perjamuan besok. Untuk merayakan kesembuhan orang tua itu, kau harus datang. Baiklah. Jadi ini tunangannya yang dipilihkan oleh orang tua itu untukku. Selera beliau bagus. Aku mendengar dari para pelayan bahwa kau adalah tunanganku. Itu adalah kebenaran yang jujur. Dulu keluarga Qin Anda, Tuan Besar Qin, sedang sakit kritis. Beliau menawarkan cucu perempuannya untuk dinikahkan dan berjanji akan memberikan 70% aset keluarga Qin sebagai seserahan untuk memohon kepada guru saya, Guru Qing Ye, agar mengobatinya. Hari ini, saya datang untuk memenuhi kontrak pernikahan itu. Apa yang sedang kau lihat? Apakah ada sesuatu yang menarik untuk dilihat? Apakah Anda mencoba membatalkan pertunangan ini? Memutuskan pertunangan? Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Kau pikir kau bisa menyamar sebagai seseorang dengan kontrak pernikahan palsu? Aku tidak tahu bagaimana kau menipu kakekku untuk menandatanganinya, tapi kau harus mengerti jarak di antara kita. Aku Qin Keqing, masih muda, dan sudah memiliki aset ratusan juta. Mereka yang mengejarku, semuanya adalah pewaris muda yang kaya. Bahkan mereka pun tidak cukup baik untukku. Apalagi seseorang sepertimu. Jadi maksud Anda, Mengapa kau pura-pura bodoh? Lihatlah siapa dirimu. Kau ingin menikahi putriku. Apakah kau bahkan pantas? Jadi aku ingin membatalkan pertunangan ini, tentu saja. Dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Selama kau setuju untuk membatalkan pertunangan, aku akan memberimu 10 juta sebagai kompensasi. Bagaimana? Mengapa pengemis kotor ini berharga 10 juta? 1000 saja sudah lebih dari cukup untuk mengusirnya. Bagimu, 10 juta sudah cukup untuk hidup seumur hidupmu. Bagaimana? Tidak cukup? Mengapa membuang napasmu untuknya, Keqing? Pengemis kotor seperti ini, jelas hanya mencoba memerasmu. Tuan Muda Wang. Apa yang membawamu ke sini? Bibi, aku datang untuk membawa seserahan bagi keluarga Qin. Ini adalah ginseng liar alami, senilai 1 juta. Ini adalah guanyin yang diukir dari kayu gaharu premium, senilai 3 juta. Ini senilai 5 juta. Adalah cincin yang berkilau. Ini semua adalah seserahanku untuk keluarga Qin. Bibi, apakah Anda puas dengan ini? Puas? Sangat puas. Apakah kau melihat itu pengemis kotor? Hanya seseorang seperti Tuan Muda Wang, naga sejati di antara para pria, yang layak menjadi menantu keluarga Qin kami. Sedangkan kau tidak layak. Bibi, aku punya satu lagi. Kejutan besar untuk Anda. Kejutan lain. Hari ini Tetua Su telah pulih dari penyakitnya. Dan keluarga Su mengadakan resepsi pribadi untuk kaum elit Nanjian.
Ini adalah kesempatan emas untuk berbaur dengan kelas atas. Dan keluarga Wang milikku beruntung bisa mendapatkan 3 tiket undangan yang aku hadiahkan kepada keluarga Qian. Keluarga Qin saya akhirnya bisa melangkah ke masyarakat kelas atas Nanjiang. Keking lihat. Ini benar-benar tiket undangan untuk resepsi Su. Lihat itu. Kau tidak berguna. Kartu undangan resepsi Su. Sangatlah berharga. Hanya dengan 1 tiket undangan, Anda bisa masuk ke kalangan atas. Apa yang kau tahu tentang masyarakat kelas atas? Bibi, jangan repot-repot berdebat dengannya. Bagaimana mungkin pengemis kotor sepertinya tahu apapun tentang berita kalangan atas kita? Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa tahu pentingnya grup Su? Ini hanya resepsi kecil. Dan kalian semua begitu bersemangat. Diam. Kau orang bodoh yang sombong. Keluarga kami tidak menyambutmu. Pergi sekarang. Aku sudah menyuruhmu pergi dan kau masih di sini. Kau ingin uang kan? Ini ambil. Pertunangan ini bisa dibatalkan. Tapi saya punya satu syarat, bahwa itu harus Tuan Qin sendiri yang mengumumkannya. Keluarga Qin membatalkan pertunangan ini. Kakek, Tetua Qian, Tetua, dulu saat Anda dilanda bencana, jika guru saya tidak turun tangan untuk menyelesaikannya, saya rasa Anda sudah lama menjadi tumpukan tulang. Namun sekarang, Anda punya nyali untuk mengingkari perjanjian pernikahan kita. Apakah Anda tidak takut pada hukuman ilahi dari surga? sampah hukuman ilahi. Tuan tua kami dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Jika kau berani mengutupnya lagi, lihat saja kalau aku tidak merobek mulutmu. Karena Anda tidak percaya pada saya, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jangan datang memohon kepada saya ketika segalanya menjadi kacau. Berhenti di situ. Guru Qin yang menyelamatkan nyawaku saat itu, dan keluarga Qinku telah menunjukkan semua rasa hormat yang layak kepadamu. Namun sekarang kau menggunakan itu untuk mengancam keluarga Qinku. Apakah kau benar-benar menganggap keluarga Qinku sebagai orang yang lemah? Apa yang Anda inginkan? Tentu saja kau harus berlutut dan meminta maaf kepada tuan tua. Jika tidak, kau tidak akan bisa berjalan keluar dari gerbang keluarga Ken. Inilah wajah asli dari orang-orang kalangan atas seperti Anda. Lupakan saja ibu, karena pertunangan sudah batal. Tidak ada gunanya membuang napas padanya. Cepat pergi dari sini. Hukuman ilahi. Paling ringan menyebabkan kelumpuhan total. Paling buruk kematian mendadak dalam 3 hari. Dan kehancuran seluruh garis keturunan keluarga Anda. Meninggalkan jejak darah. Terserah Anda. Kau pecundang yang menyedihkan. Kami mengampuni kalian, dan bukannya berterima kasih. Kau berani melontarkan omong kosong seperti itu. Aku akan mengirim orang untuk menanganinya sekarang juga. Tidak perlu. Itu hanya ocehan kosong dari seorang petani rendahan. Jangan dimasukkan ke dalam hati Tuan Muda Wan. Perjamuan malam ini yang diselenggarakan oleh grup Su sangatlah penting. Kita harus membina hubungan baik dengan keluarga Su. Tenang saja kakek Qian. Jangan khawatir kakek. Kali ini keluarga Ken ditakdirkan untuk berjaya. Ayah, Kakek. 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 Bagaimana bisa tuan tua tiba-tiba pingsan? Mungkinkah? Benar-benar seperti yang dikatakan pecundang itu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Ketin jangan khawatir. Di perjamuan nanti, kita bisa meminta Guru Sun untuk turun tangan. Begitu Guru Sun bertindak. Bahkan jika kakek menderita hukuman ilahi, dia akan bisa menarik kakek Qian kembali dari ambang kematian. Grup Su benar-benar memenuhi reputasinya, hanya sebuah perjamuan. Namun begitu megah dan luar biasa. Keking lihat. Bukankah itu Presiden Feng dari konstruksi Feng? Dan Presiden Li dari farmasi Li? Mereka adalah raksasa keuangan. Dengan aset ratusan miliar, aku tidak percaya bisa melihat mereka semua hari ini. Keking kau harus memberikan kesan yang baik nanti. Manfaatkan kesempatan ini. Ibu prioritas utama kita saat ini adalah meminta Presiden Su memperkenalkan kita pada Guru Sun. Tenang saja Bibi. Aku cukup akrab dengan Presiden Pham dan Presiden Li. Aku bisa memperkenalkan mereka kepada Ketin nanti. Kalau begitu terima kasih Tuan Muda Wang. Anda terlalu baik Bibi. Bagaimana bisa pengemis Yi Feng itu berhasil menyelinap masuk? Ye Feng kau benar-benar tidak tahu malu. Perjamuan grup Su. Dan kau berani menerobos masuk. Menerobos masuk. Saya masuk melalui pintu depan dengan cara yang benar. Dengan statusmu sebagai pengemis rendahan, bagaimana kau bisa masuk? Apakah kau punya undangan? Saya tidak. Kau tidak punya undangan, tapi kau mengklaim kau berjalan masuk begitu saja. Berjalan masuk seperti petugas keamanan. Hanya sebuah pesta. Saya datang dan pergi sesuka hati saya. Kalian semua. Jika saya tidak salah. Rasa sakit akibat hukuman ilahi kakek Anda. Sudah dimulai bukan? Tutup mulutmu. Hukuman ilahi apa? Kakekku hanya menderita penyakit kambuhan. Malam ini di perjamuan,
Guru Sun akan turun tangan, dan dia pasti akan sembuh. Guru Sun yang Anda bicarakan itu tidak akan bisa datang. Sungguh mengesankan. Guru Sun adalah tamu kehormatan malam ini. Tapi kau mengklaim dia tidak akan datang. Hadirin sekalian, hari ini adalah gala keluarga Su. Kita kedatangan para elit dan orang kuat dari Nanjiang. Aku tidak berniat membuat keributan, tapi sayangnya seekor tikus telah menyelinap di antara kita. Ini bukan hanya penghinaan terhadap status Anda, tetapi juga rasa tidak hormat yang mencolok terhadap grup Su. Menurut Anda semua, bagaimana kita harus menangani ini? Siapa ini? Apakah ada yang tahu? Dari mana datangnya pecundang menyedihkan ini? Mungkinkah dia seorang tuan muda dari keluarga bangsawan yang secara khusus diundang oleh Presiden Su? Karena sepertinya tidak ada dari kalian yang tahu, izinkan aku memperkenalkannya. Dia adalah pengemis rendahan yang merangkak keluar dari kota terpencil. Dia menggunakan kontrak pernikahan palsu untuk mencoba memaksa Nona Qin menikah dengannya dan merebut aset keluarga Qin. Dan hari ini dia bahkan menyelinap ke gala keluarga Su dengan niat jahat. Gala keluarga Su, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa masuk? Tidak heran aku bisa mencium bau kemiskinan dari jauh. Jadi demi keselamatan pribadi semua orang, aku mengusulkan agar kita mengusir sampah dari pelosok ini keluar dari sini. Ya, lempar dia keluar. Lempar dia keluar. Usir dia. Usir dia. Lempar dia keluar. Lempar dia keluar. Kau dengar itu, Ye Feng? Kau tidak pantas di sini, Nyahla. Apa yang terjadi? Mengapa semua keributan ini sungguh memalukan? Manajer Chen, kau datang di waktu yang tepat. Ini ada pengemis yang tidak punya undangan, tapi telah menyelinap ke gala keluarga Su. Mengganggu tamu-tamu terhormat kita. Tolong suruh anak buahmu untuk mengusirnya segera. Seseorang benar-benar berani menyusup ke gala keluarga Su. Itu benar-benar lancang. Kau di sana, Tuan. Tolong tunjukkan undanganmu. Saya tidak memiliki undangan. Tidak ada undangan, tapi kau berani menyelinap ke gala keluarga Su. Penjaga. Jangan terburu-buru. Saya belum selesai bicara. Meskipun saya tidak punya undangan, saya diundang ke sini oleh seseorang. Dengan statusmu sebagai pengemis rendahan, siapa yang sudi mengundangmu? Jangan bilang kau akan berkata bahwa Presiden Su mengundangmu secara pribadi. Tebakan Anda benar. Yi Feng sudah cukup. Bahkan keluarga Qinku tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan ke gala keluarga Su. Atas dasar apa kau memilikinya? Bocah kau mungkin bahkan tidak tahu siapa Presiden Su kan? Biar ku beritahu. Presiden Su berada di puncak hierarki sosial Nanjiang. Hanya bertemu dengan keluarga paling bergengsi. Kau pengemis rendahan dari kota terpencil tidak layak mendapatkan undangan pribadi. Anda tidak percaya pada saya. Kalau begitu tunggu saja sampai Su Senggu tiba. Anda bisa bertanya padanya sendiri. Seolah kau punya kesempatan untuk melihatnya. Yi Feng, jika kau mencoba menggunakan aksi mencari perhatian seperti ini untuk mendapatkan perhatianku, maka biar ku katakan padamu, tidak perlu. Karena aku Qin Keqing tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Keamanan, lempar bajingan ini ke pihak berwenang, dan biarkan dia ditangani sesuai hukum. Tunggu. Manajer Chen, tunggu sebentar. Ye Feng, aku bisa menentukan nasibmu hanya dengan satu kata. Itulah perbedaan di antara kita. Anda tidak punya wewenang untuk menentukan nasib saya. Namun Wang Yongji, cara Anda melontarkan kotoran saat ini mulai terlihat semakin mirip dengan ayah Anda, Wang Badan. Kau berani memanggil ayahku dengan nama depannya. Pengemis ini berani membuat masalah di jamuan Tuan Shou. Dia tidak akan hidup melewati malam ini. Tepat sekali. Jika aku jati dia, aku akan berlutut memohon pengampunan Tuan Muda Wang. Hanya demi secercah harapan. Aku akan membunuhmu. Kalian semua benar-benar berani. Tetua Su ada di sini. Aku tidak akan mengangkat tangan di hadapannya. Tapi kau akan segera tahu seperti apa rasanya keputusasaan yang sesungguhnya. Begitu Kal, saya akan menunggu. Masih menggertak. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Aku khawatir saat itu tiba. Kau akan kencing di celana. Kau telah membuat Tuan Su marah. Lihat saja bagaimana nasibmu nanti. Yi Feng, demi pertunangan yang pernah kita jalani, belum terlambat untuk memohon belas kasihan. Aku bisa turun tangan dan membicarakan hal baik tentangmu kepada Tuan Su, agar dia mungkin melepaskanmu. Tidak perlu. Keqing, mengapa kau mempedulikannya? Beberapa orang memang tidak mau mendengarkan. Sialan dia. Akan lebih baik jika pengemis ini mati saja. Presiden Su, Anda sudah tiba. Wang Yongji dari keluarga Wang memberikan penghormatan kepada Presiden Su. Apa yang kau lakukan di sini?
Tuan Su ada lalat yang menyelinap ke perjamuan Anda. Kami baru saja akan menepuknya. Seekor lalat. Tepat sekali. Ini pengemis. Dari kampung miskin itu, sejak Nona Kit memutuskan pertunangan, dia menyimpan dendam dan sengaja menyelinap ke perjamuan keluarga Su. Dengan niat jahat, bukan hanya itu, dia mengabaikan para elit di sini. Dia bahkan menghina dermawan Anda Guru Sun dengan kata-kata yang kurang ajar dan sangat sombong. Tapi Tuan Su mohon tenang. Aku sudah menundukkannya untuk saat ini. Tuan Su, semua yang dikatakan Tuan Muda Wang itu benar. Tuan Su, orang seperti dia harus diusir dan diberikan kepada ikan. Bagus, sangat bagus. Tuan Su, perilaku bocah ini tidak sopan dan niatnya jahat. Aku sarankan kita akhiri hidupnya untuk dijadikan contoh. Apakah kau buta? Tuan Su, Menyingkir dari jalanku. Tuan Su, apa yang Anda lakukan? Tuan Su sangat marah. Kali ini bocah itu pasti tamat. Dia tidak tahu kapan harus mundur, tidak tahu cara merendah, dan terlalu memikirkan harga dirinya sendiri, namun hancur berkeping-keping oleh beratnya kekuasaan. Ye Feng, saya minta maaf. Aku datang terlambat. Anda datang tepat waktu Paman Su. Seandainya Anda datang lebih lambat, saya pasti sudah diusir dari tempat ini. Aku minta maaf atas keramahan yang buruk ini. Tenang saja, aku akan memberimu pertanggungjawaban yang pantas atas hal ini. Tuan Yi adalah anggota keluarga suku. Siapa di antara kalian yang berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya? Maju ke depan. Presiden Su, Tuan Yi, dia tidak memiliki kartu undangan, saya hanya mengikuti protokol. Bukankah sudah saya katakan bahwa seseorang mengundang saya masuk? Aku, Penjaga seret dia pergi. Keluarkan dia dari grup Su. Presiden Su, tolong beri saya kesempatan lagi. Presiden Su, tolong beri saya kesempatan lagi. Presiden Su, Dan kau tetap di sini. Itu kau. Dan kau juga. Presiden Su, apakah Anda membuat kesalahan? Pengemis bau. Dari pelosok yang terkutuk. Bagaimana mungkin dia anggota keluarga Su Anda? Apakah kau mencoba mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Aku. Demi menghormati ayahmu. Kemarilah sendiri, berlutut, dan minta maaflah pada Tuan Yi segera. Atau aku akan membuat keluarga Wangmu dihapus dari Nanjian. Presiden Su. Saya meminta maaf padanya. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya minta maaf. Bukankah Anda tadi bertindak angkuh? Memperlakukan saya seperti sampah. Bukankah Anda tadi memegang kekuasaan mutlak, mampu menentukan nasib saya dengan satu kata? Bukankah Anda mengatakan akan memutus jalan saya untuk menjadikan saya kontoh? Saya minta maaf, saya buta. Saya telah menyinggung Anda. Tolong, saya mohon pengampunan Anda. apa yang kau lakukan? Yi Fang, aku salah menilaimu. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki hubungan sedalam itu dengan Presiden Su. Mengapa menyembunyikannya begitu lama? Hanya untuk melihatku dipermalukan. Apakah semua ini agar aku bisa melihatmu bertindak begitu angkuh? Apakah hanya agar aku menyesal telah memutuskan pertunangan kita? Kau salah. Melakukan ini hanya membuatku semakin tidak menyukaimu. Jadi inilah apa yang dipikirkan Nona Qin. Bukan begitu. Kau bisa saja menyatakan hubunganmu dengan keluarga Su, namun kau memilih untuk menunggu sampai sekarang. Bukankah itu hanya untuk memuaskan kesombonganmu sendiri? Menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkanku. Kau benar-benar licik, berbahaya dan penipu. Simpan pendapat picikmu untuk dirimu sendiri. Kemampuannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh seseorang. Seperti Anda orang yang biasa-biasa saja. Tidakkah Anda setuju, Saudara Yi Feng? Kalian semua bocah Yi Feng, di satu sisi kau mencoba menikahi putriku, sementara diam-diam menggoda wanita lain. Pernikahan. Itu benar, Nona Su ini. Itu berarti dia adalah tunangan yang diatur oleh guru saya untuk saya. Halo tunanganku. Namaku Sukinya. Aku tidak tertarik pada pria di depanku ini. Begitukah? Itu luar biasa. Karena saya sangat tertarik. Nona Su, saya sarankan Anda membuka mata lebar-lebar. Jangan biarkan diri Anda tertipu. Anda masih menghitung uang untuk mereka yang menipu Anda. Tidak perlu menyusahkan diri dengan urusanku. Tapi saya ingin berterima kasih kepada kalian semua, terutama kamu. Terima kasih karena begitu buta, karena telah membiarkan Ye Feng, pria yang begitu luar biasa, pergi kepadaku. Kau, Nona Su, aku tidak tahu apa yang kau temukan. Begitu mengesankan darinya. Tapi pria ini benar-benar tidak berharga. Kau pasti akan menyesali ini. Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ye Feng, awalnya aku mengira kau memiliki kemampuan nyata. Jeti inilah yang kau andalkan. Seorang pria yang hanya tahu cara bersembunyi di balik punggung wanita. Aku Ken Keking paling membenci orang sepertimu. Berpikirlah sesukamu. Presiden Su, aku dengar Anda mengundang Guru Sun. Dan dia telah menyembuhkan Tuan Tua Su. Bisakah Anda memperkenalkan kami? Bukan Guru Sun. Yang menyembuhkan Tuan Tua Su, itu orang lain sepenuhnya. Apakah orang itu hadir di sini? Dia ada di sini. Di depan matamu.
Presiden Su Anda tidak bermaksud dia kan? Mustahil. Bagaimana mungkin ini pengemis kotor? Presiden Su Anda pasti bercanda. Benar atau salah, kau bisa menilainya sendiri Nona Kier. Karena keluarga Kinmu berani memutuskan pertunangan dengan kerabat keluarga suku, maka kau bisa menganggap semua yang aku, Su Xinggu, katakan adalah palsu. Presiden Su Anda telah salah paham. Antar mereka keluar. Sebenarnya, ayo pergi. Ye Feng, masalah yang kau minta untuk aku selidiki. Sudah ada beritanya. Paman Su, silakan lanjutkan. Ye Feng 10 tahun yang lalu. Pada malam pemusnahan keluarga Ye, itu dipimpin oleh keluarga Xiao dari Nanjian. Setelah jatuhnya keluarga Ye, keluarga Xiao dari Nanjian menyita proyek unggulan keluarga Ye, Istana Yundin, semua aset yang tersisa dibagi-bagi oleh berbagai keluarga bangsawan Nanjian. Mereka melahap segalanya. Jadi itu artinya, melihat ke seluruh Nanjian, mereka semua adalah musuh keluarga Ye saya. Ye Feng, dalam 3 hari, keluarga Xiao akan mengadakan lelang untuk menjual aset keluarga Ye. Pada saat itu, semua keluarga elit Nanjian yang menelan aset keluarga Ye akan hadir. Itu sempurna, karena keluarga-keluarga besar Nanjian, semuanya terlibat. Saya akan memusnahkan mereka sendirian. Saudara Ye Feng, aku hanya memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarku. Kau tidak keberatan kan? Tidak masalah, Lalu, apakah Anda ingin menjadikannya nyata? menjadikannya nyata. Kenapa kau tidak mau? Atau kau pikir aku tidak cukup cantik? Bukan, Sukinya. Siapa yang memberimu nyali untuk keluyuran main mata dengan pria lain? Xiao Yuan, kenapa kau ada di sini? Bertanya kenapa aku ada di sini. Apa takut aku memergokimu? Melakukan hal seperti ini di depan umum? Mau mengadu pada kakakku? Kalau begitu katakan saja padanya. Aku sama sekali tidak berniat menikahi Xiao Jun. Jadi kau tidak ingin menikahi kakakku. Dan itulah mengapa kau menemukan makhluk menyedihkan ini. Sukinya, apakah kau benar-benar sangat putus asa? Kau bahkan rela merendahkan dirimu demi bersama pengemis kotor dan melarat seperti dia. Xiao Yuan, jaga bicaramu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Sampah seperti dia, bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatu keluarga Xiaoku. keluarga Xiao. Jadi kau tahu siapa keluarga Xiao? Karena memang begitu, wanita muda ini akan memberimu sedikit nasihat. Jika kau masih ingin bertahan hidup di Nanjiang, maka pergilah segera. Seseorang yang diincar oleh kakakku, apakah benar-benar seseorang yang bisa kau sentuh? Sepertinya saya harus mengajari Anda dengan benar cara berbicara. Ya, Fen, tenanglah. Keluarga Xiao adalah klan bela diri dari Nanjiang, dan status mereka bahkan lebih tinggi dari keluarga Su. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Kau berani menyentuh wanita muda ini. Jangan pernah berpikir, seperti apa status keluarga Xiao di Nanjiang. Kau punya keberanian 10 kali lipat pun kau tetap tidak akan berani. Anda pikir saya tidak berani? Kau berani menyentuhku hari ini, dan aku akan membuatmu mati di jalanan besok. Ayo coba pukul aku. Jadi kenapa, kalau saya memukul Anda? Dasar sampah. Kau berani memukulku. Xiao Yuan, Ye Feng tidak bermaksud melakukan itu. Aku tidak peduli apakah dia sengaja atau tidak. Jika kau berani memukulku, kau harus membayar harganya. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Tangan manapun yang kau gunakan untuk memukulku, patahkan sendiri. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan. Jika tidak, aku akan membuatmu terbunuh. Xiao Yuan, jangan memancing masalah. Aku keterlaluan. Terus kenapa? Memangnya dia siapa? Apakah kau benar-benar berpikir kekuatan yang dibangun keluarga Xiao selama bertahun-tahun hanya terbuat dari kertas? Dan kau, Sukinya, kau benar-benar berani memihaknya melawanku. Apa kau percaya jika aku memberitahu kakakku tentang semua ini? Dia akan membuat hidupmu jauh lebih menderita. Baik, saya ingin melihat. Bagaimana Anda berniat menghadapi saya? Ye Feng, apa kau sudah gila? Bahkan keluarga Su tidak bisa melindungimu jika kau memprovokasi keluarga Xiao. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyentuh saya. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tunggu dulu. Nora, menurut pendapatku mari kita lupakan saja ini. Bagaimana? Biarkan saja begitu. Itu benar. Lakukan saja sebagai bantuan untukku, Shuji. Bantuan untukmu. Begitu kau tahu siapa aku yakin kau akan bersedia memberiku bantuan ini. Tentu saja. Mengenai dia, aku sama sekali tidak mengenalnya. Lakukan apapun yang kau mau padanya. Yi Feng, jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku bisa menyelamatkanmu kali ini. Pikirkan baik-baik. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu. Menyelamatkan saya, Anda harus khawatir menyelamatkan diri sendiri. Lelukon, sebagai wakil presiden grup show, siapa yang berani menyentuhku? Hingga kau sudah melihatnya sendiri.
Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi bocah ini sangat keras kepala. Ye Feng, sebaiknya kau pergi dulu. Meskipun keluarga Zhao sangat kuat, aku adalah keturunan langsung keluarga Su. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Tidak perlu. Tapi, Karena dia begitu tidak tahu diri, mengapa repot-repot mencoba membujuknya? Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Nora, bagaimana kau ingin menangani bocah ini? Kau bisa menanganinya sesukamu, selama itu tidak melibatkan Nona Su. Ngomong-ngomong, namaku Suji, wakil presiden di bawah grup show. Aku percaya kau mengerti bobot. Dari posisi itu, hanya seorang wakil presiden di bawah keluarga Zhao berani melompat-lompat di depanku. Kau ingin aku memberimu harga diri. Kau bahkan tidak tahu cukup untuk mengukur nilaimu sendiri. apa maksudmu dengan itu? Di Nanjian, kau berani tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga show. Dasar anjing pelayan sialan. Kau bahkan tidak bisa mengenali tuanmu sendiri. Dan kau berani menggunakan nama Zhao untuk menindas orang lain di luar. Kau bahkan berani menindasku. Kau adalah putri tertua dari keluarga show. Itulah siapa wanita muda ini sebenarnya. Sekarang, apakah kau masih berani meminta harga diri padaku? Tentu saja tidak. Putri tertua Anda bercanda. Seandainya saya tahu itu Anda, saya tidak akan berani melakukannya. Bahkan, jika Anda membunuh saya, Anda murah hati dan penuh belas kasih. Tolong jangan masukkan ke hati tindakan sampah, seperti saya. Maafkan saya. Saya mohon maafkan saya. Kau tidak berani. Bukankah kau baru saja meminta agar aku menjadi pacarmu? Dasar anjing pelayan. Berani-beraninya kau menyentuh tunangan kakakku. Putri tertua. Saya tadi tidak tahu bahwa Nora Su adalah tunangan Tuan Muda Xiao. Tolong orang yang tidak tahu tidak bersalah. Ampuni saya. Ampuni saya. Hukuman matimu diringankan. Tapi kau akan membayar harganya, merangkaklah ke sini. Ya. Baiklah, aku memaafkanmu. Jika ada lain kali, aku akan membunuhmu. Terima kasih Putri tertua. Ye Feng, saya melihat tamparan itu yang kau berikan dengan sangat jelas. Jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan bersujudlah, seperti yang saya lakukan. Jika tidak, saya jamin kau tidak akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Suji kau. Nona Sudide yang mencari masalah ini sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia telah menyinggung putri tertua. Dan hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Begitukah? Saya berdiri tepat di sini. Mari kita lihat bagaimana Anda berencana memindahkan saya. Ye Feng. Bagus. Sangat bagus, tunggu saja kematianmu. Putri tertua bocah ini sangat sombong. Dia tidak menganggap Anda atau keluarga Xiao sebagai apapun. Biarkan dia sombong selama 3 menit lagi. Aku sudah memberitahu Paman Zhao. Saat dia tiba, bocah ini akan memohon sambil berlutut. Kamu, Fan, apakah kau mendengar apa yang dikatakan putri tertua? Jika kau pintar, berlututlah sekarang juga, dan bersujudlah untuk meminta maaf. Kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Anda terlalu banyak bicara. Katakan satu kata lagi. Dan lihat, apakah saya tidak menampar Anda. Beraninya kau? Aku bahkan berani memukul tuanmu. Apalagi anjing sepertimu. Ye Feng, kau. Apa? Masih belum puas dengan pukulan yang baru saja Anda terima? Dasar pengemis bau. Kau punya 1 menit terakhir. Jika kau tidak melakukan apa yang dikatakan wanita muda ini dalam 1 menit itu, aku akan membuatmu menyesal. Terlahir ke dunia ini. Dan itu tidak hanya kau saja, teman-teman dan keluargamu. Semuanya akan menderita karenamu. Xiao Yuan, jangan keterlaluan. Dan bagaimana jika aku melakukannya? Seseorang yang bukan siapa-siapa tanpa status atau latar belakang. Sepertinya berani menyentuhku. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Sudah selesai. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak banyak. Hanya ingin memberi Anda pelajaran. Kau berani. Paman Zhao akan sampai di sini sebentar lagi. Ini bukan pertama kalinya saya memukul Anda. Yi Fang, aku pasti akan membuatmu membayar hutang ini 10-100 kali lipat. Masih mengoceh. Kau, Apa Anda ingin lagi? Ye Feng melakukan ini, berarti kau sudah menyinggung Xiao Yuan. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tidak. Aku tetap harus menelepon ayahku. Dengan keterlibatannya, keluarga Xiao akan menghormati kita. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Xiao saya. Apakah kau sudah bosan hidup? Paman Zhao. Dia benar-benar berani menghina keluarga Xiao kami. Dan bahkan memukulku. Lihat wajahku bengkak karena tamparannya. Paman Zhao, kau harus membantuku membalaskan dendam ini. Aku ingin dia mati. Jangan khawatir Yuan Er. Siapapun di Nanjian yang berani menyentuh keluarga Xiao saya,
akan menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Jadi kau yang memukul Yuan. Paman Xiao, bahkan jika Anda memberi saya 10 nyali, saya tidak akan berani menyentuh putri muda ini. Bukan dia. Dia hanya seekor anjing yang dipekerjakan oleh grup kami. Kalau begitu, pasti itu kau. Ini saya. Anak buah tangkap. Si bodoh yang mencari mati ini. Ya, Apakah Anda tidak akan menanyakan alasannya? tidak perlu. Pertama, dia seorang gadis. Kedua, dia adalah anggota keluarga Xiao saya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang keterlaluan, bukan tempatmu untuk menghukumnya, mengerti? Dasar pengemis bau, apakah kau tahu kekuatan keluarga Xiaoku sekarang? Sayang sekali. Kau sudah melewatkan kesempatanmu untuk meminta maaf. Sekarang aku ingin kau mati. Paman Xiao, bisakah Anda melepaskan Ye Feng demi saya? Nona Su, bagaimana menurut Anda? Jika ayahmu ada di sini, saya mungkin akan menunjukkan rasa hormat kepadanya, tapi kau tidak cukup. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Tidak apa-apa, saya bisa menangani orang-orang ini. Sombong sekali, saya harap mulutmu tetap sekaku itu sebentar lagi. Saudara Ye Feng, kau tahu bela diri. Sedikit. Tidak heran kau begitu tak kenal takut. Jadi kau seorang praktisi bela diri. Sayang sekali kau bertemu denganku. Begitu percaya diri. Karena Paman Jiaoku adalah seniman bela diri tenaga dalam. Seorang praktisi bela diri tenaga dalam. Sekumpulan katak dalam tempurung. Paman Jiao adalah seniman bela diri tenaga dalam tahap puncak. Hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Grandmaster. Tidak ada seorang pun di seluruh Nanjiang yang bisa menandingiku. Jika tidak menurutmu apa alasan keluarga Xiaoku bertindak begitu ceroboh di Nanjiang? Bocah, kau harus merasa terhormat untuk bisa mati di tanganku. Ye Feng, praktisi bela diri dengan tenaga dalam itu seperti legenda. Jadi ternyata Anda hanya berada di puncak tenaga dalam. Saya pikir Anda punya kemampuan nyata. Apa yang kau katakan? Kau sedang menjemput ajang. Puncak tenaga dalam. Biasa saja. Paman Jiao, apakah Anda baik-baik saja? Bocah, aku salah menilaimu. Aku tidak menyangka kau juga seorang praktisi bela diri. Hari ini keluarga Xiao saya mengakui kekalahan. Menyerah begitu cepat. Keluarga Xiao ternyata tidak ada apa-apanya. Oke, kau hebat. 3 hari dari sekarang keluarga Xiao saya akan mengadakan pelelangan. Kami mengundang para pahlawan dari seluruh dunia. Jika kau punya nyali, datanglah. Tenang saja. Lelang keluarga Xiao Anda. Saya pasti akan hadir dan saya akan membawa hadiah. Yuan, ayo pergi. Ye Feng, tunggu saja kau. Suatu hari nanti kau akan mati di tanganku. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan membuat saya membayar harga yang mahal? Ye Feng, tidak. Tuan Ye, saya tahu saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Saya ingat Anda juga mengatakan Anda tidak akan membiarkan saya meninggalkan tempat ini. Dan bahwa Anda akan membuat saya berlutut dan meminta maaf. Saya salah bicara. Saya buta dan kurang penilaian. Saya sombong dan merasa diri paling penting. Tuan Ye, saya tidak bermaksud begitu. Saya tahu saya salah. Ingat, mulai sekarang Anda dilarang untuk menargetkan Nona Su lagi. Saya tidak akan, sama sekali tidak. Mulai sekarang kapanpun saya melihat Nona Su, saya akan menjaga jarak darinya. Enyahlah. Terima kasih Tuan Ye. Paman Jiao, bukankah kakak seperguruanmu seorang maha guru? Kenapa tidak membawanya ke sini dan membunuh bocah Ye Feng itu? Yuan sampah seperti Ye Feng bisa dihancurkan oleh keluarga Xiao kapan saja. Tapi prioritas saat ini adalah membasmi sisa-sisa keluarga Ye dan mencabut rumput hingga ke akarnya. Tapi bukankah keluarga Ye sudah dihapus sepenuhnya oleh keluarga Xiao kita saat itu? Itu benar. Keluarga Xiao kitalah yang mengandalkan penggulingan keluarga Ye saat itu untuk bergabung dengan jajaran 4 keluarga besar dan mengamankan posisi terdepan. Sayang sekali putra Ye Nantian melarikan diri dalam kekacauan. 10 tahun tanpa jejak. Apa maksudmu? Apakah kau mengatakan putra Ye Nantian telah muncul sekarang? Itu benar. Seseorang telah menyelidiki kasus pemusnahan keluarga Ye selama beberapa hari terakhir di dunia ini. Selain sisa-sisa keluarga Ye yang selamat ini,
Siapa lagi orangnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika dia tahu, dia pasti akan membalas dendam pada keluarga Xiao kita. Keluarga Ye saat itu, setelah dihancurkan oleh keluarga Xiao kita, hampir memberi makan seluruh Nanjian. Apakah kau pikir orang-orang Nanjian akan membiarkan sisa-sisa ini membuat masalah? Lagi pula untuk pelelangan dalam 3 hari. Saya telah mengundang kakak seperguruan saya untuk membantu. Saya hanya takut sisa-sisa ini tidak berani muncul selama dia berani datang. Jaring akan ditabar, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, Ye Feng itu juga harus mati. Kakek. Kakek. Bukankah kakek sudah bangun? Keking kakek baru saja tertidur. Jangan ganggu dia untuk saat ini, Bagaimana kondisi kakek saat ini? kata dokter. Kakek paling lama hanya punya waktu 2 hari untuk hidup. Bangun hari ini. Hanyalah kilatan kehidupan terakhir. Keking. Apa yang akan kita lakukan? Aku harus pergi mencari Tuan Yi. Mencari Tuan Yi yang mana? Dia tidak lebih dari tikus pengecut yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tuan muda Wang, siapa orang ini? Ini adalah Guru Sun yang ternama dari Nanjian. Dia juga berkontribusi pada pengobatan Tetua Su saat itu. Itu luar biasa. Lihat betapa perhatiannya Tuan muda Wang kepada keluarga Ken kita. Mulai sekarang, jangan bersikap dingin padanya. Terima kasih Tuan muda Wang. Kalau begitu aku serahkan padamu Guru Sun. Hukuman ilahi ini. Hukuman ilahi. Apa? Mungkinkah kita benar-benar harus memohon pada pengemis itu? Tuan Sun, Anda pasti punya cara untuk menyembuhkan hukuman ilahi ini, bukan? Hukuman ilahi, satu-satunya solusi, adalah memenuhi janji yang pernah dibuat. Paling baik mati di tempat. Paling buruk kehancuran seluruh keluarga. Apakah ini berarti aku Ken Keking benar-benar harus menikah dengannya? Tuan Sun, apakah tidak ada cara lain selain ini? Sebelumnya tidak ada. Tapi sekarang ada. Cara apa? Guru Sun, cara apa? Katakan padaku apa syaratmu, dan aku akan menyetujui semuanya. Tuan Sun, saya mohon. Apapun yang terjadi, tolong selamatkan keluarga Kin kami. Percuma Anda memohon kepada saya. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan tetua Kin, bukan saya. Itu adalah Tuan Yi Feng. Apa? Yi Feng? Apakah aku benar-benar harus memohon padanya? The film was translated and Jika Anda tidak narrated pergi by sekarang, Media. tetua Kin tidak akan hidup melewati malam ini. Yi Feng, aku mohon tolong selamatkan kakekku. Keluarga Qin Anda lah yang membatalkan pertunangan terlebih dahulu. Saya memberi Anda saran yang baik, tapi Anda tidak hanya menolak untuk mendengarkan. Anda bahkan mencoba mengusir saya dari keluarga Qin. Dan sekarang Anda datang memohon kepada saya, Nona Qin. Tidakkah Anda pikir ini sudah terlambat? Kami semua datang untuk memohon padamu. Apalagi yang kau inginkan? Jika ini sikap yang Anda miliki saat memohon, kalian berdua bisa berbalik dan pergi sekarang juga. Kau, ibu. Yi Feng, keluarga Ken lah yang bersalah sebelumnya. Aku minta maaf padamu, tapi aku mohon selamatkan kakek. Aku bersedia memenuhi perjanjian itu, dan aku akan memberikan 70% aset keluarga Ken sebagai mahar, dan aku akan menikah denganmu. Keking, kau tidak benar-benar berniat menikah dengannya kan? Ibu keluarga Qin tidak bisa bertahan tanpa kakek sekarang. Selama dia bisa menyelamatkannya, aku bersedia menikah. Yi Feng, aku bersedia menikah denganmu. Bisakah kau menghapus hukuman ilahi itu dan menyelamatkan kakekku? Nona Qin, apakah Anda pikir bahwa saya Ye Feng sangat ingin menikahi Anda? Apa maksudmu? Bukan itu maksudku. Saya hanya ingin memberitahu Anda, Nona Qin. Saya tidak akan menikah. Yi Feng, putriku adalah seorang jelita yang tiada bandingnya. Ada banyak sekali pelamar yang mengejarnya. Siapa yang kau coba bodohi dengan akting itu? Yi Feng, apa yang harus kulakukan agar kau mau menyelamatkan kakekku? Selama itu dalam kemampuanku, aku akan menyetujuinya. Apakah Anda yakin? Aku yakin. Bagus. Saya menginginkan seluruh aset keluarga Qin. Nona Qin, apakah Anda bersedia melepaskannya? Kau sudah gila. Keluargaku setidaknya adalah salah satu keluarga elit di Nanjiang. Kami bernilai miliaran. Dan kau membuka mulutmu dan menuntut semua aset kami. Saya sudah memberi keluarga Anda kesempatan sebelumnya. Sekarang, saya memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memilih. Nona Qin, Anda setuju atau tidak? Keking, jangan jatuh ke dalam jebakan bocah ini. Yi Feng, jika aku memberikan semua aset kami, apakah kau pasti akan menyelamatkan kakekku? Tentu saja. Baik. Aku setuju.
Keking, kau tidak boleh menyetujui ini. Ini adalah bisnis keluarga yang telah kami bangun selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa kau begitu saja menyerahkannya kepada orang lain? 10 tahun kerja keras. Jika bukan karena intervensi tuan saya saat itu, di mana keluarga Kin Anda akan berada hari ini? Apa yang saya ambil kembali? Tidak pernah menjadi hak Anda sejak awal. Kau omong kosong. Ini adalah hasil dari 3 generasi jerih payah keluarga Ken. Kau pikir kau bisa menghapusnya begitu saja dengan beberapa kata? Ibu, jangan bicara lagi, aku akan menandatanganinya. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Baik. Langit dan bumi gelap dan kuning. Bintang-bintang dan 8 penjuru mata angin. Biarkan gunung dan sungai menjadi saksi selama matahari dan bulan masih bersinar. Kakek, Hukuman ilahi telah dicabut. Orang tua itu sekarang baik-baik saja. biar ku beritahu. Jika orang tua itu tidak bangun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa, kakek sudah bangun? Apa yang kau katakan? Kau mentransfer semua aset keluarga Kin kepada Yifin. Ya, kakek. Bodoh. Apa kau tahu berapa banyak usaha dan jerih payah yang dibutuhkan untuk membesarkan keluarga Kim kita? Dari klan kecil menjadi sesuatu yang bernilai miliaran. Kau serahkan begitu saja padanya. Apakah kau masih menganggapku kakekmu? Kakek, situasinya mendesak saat itu. Diam. Kau adalah aib bagi keluarga Kin. Ayah, Keking hanya melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Itu benar, ayah. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Yi Feng. Bermain-main dengan hukuman ilahi. Metodenya kotor, dan dia itu jahat serta licik. Cukup. Aku tidak peduli dengan alasannya. Grup Kin adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkannya diberikan begitu saja. Kau harus mengambilnya kembali. Ayah, kontraknya sudah ditandatangani. Semuanya tertulis hitam di atas putih. Bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Urus sendiri masalahmu. Jika kau tidak bisa mengambilnya kembali, pergilah. Keluarga Kin tidak memiliki tempat bagi keturunan tidak berbakti sepertimu. Bicara soal rencana, aku sebenarnya punya satu. Tuan The Muda film Wang, was ada apa? translated Keluarga and Qian mengadakan narrated lelang by besok. M Media. Jika kita mengungkap hubungan antara Su Qingya dan Yi Feng kepada Tuan Muda Xiao, menurutmu, apakah Yi Feng punya peluang untuk selamat? Bagus, mari kita lakukan itu. Siapapun yang berani menginginkan aset keluarga Kin harus siap untuk mati. And Tuan Muda narrated Xiao by telah M tiba. Media. Selamat datang semuanya. Di pelelangan keluarga Xiao. Hari ini, saya ingin menyoroti 2 harta karun yang tak ternilai. Yang pertama, tentu saja proyek andalan keluarga Xiao, Istana Yundin. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Xiao akan melelang Istana Yundin. Saya tidak menyangka itu benar. Ini bagaimanapun juga adalah proyek utama keluarga Ye di masa lalu. Saya tidak pernah menyangka itu akan berpindah tangan lagi. Hati-hati, mulutmu bisa membawa petaka. Keluarga Ye yang mana? Istana Yunding selalu menjadi milik keluarga Xiao. Barang kedua bahkan lebih mengesankan. Barang kedua adalah tiket undangan untuk upacara agung Marsekal dalam 3 hari lagi. Sebuah undangan ke upacara agung Marsekal. Ye Feng, apa kau belum dengar? Dikatakan bahwa Chu Yan Jenderal wanita terhebat Dacia mengundang seorang cendekiawan nasional dari penjara pusat untuk menjabat sebagai komandan upacara agung ini, dan dalam 3 hari, upacara agung akan diadakan di Nanjiang. Aku datang ke sini khusus untuk mendapatkan tiket undangan. Kau ingin satu. Tentu saja ayahku berkata bahwa selama kita mendapatkan undangan Marsekal dan mendapat dukungan Marsekal, kita bisa membantumu mengambil kembali aset keluarga Ye. Terima kasih. Mengenai tiket undangan ini, total ada 3. Keluarga Xiao saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari keluarga-keluarga bergengsi di ibu kota provinsi. Dengan salah satu undangan ini, Anda bisa bertemu langsung dengan Marsekal. Manfaat dari hal itu, saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya. Presiden Han, saya bertekad untuk mendapatkan undangan ini. Presiden Yang,
Saya juga bertekad untuk mendapatkannya. Sayang sekali aset keluarga Kenku. Semuanya telah dipindahkan ke Yifeng. Jika tidak keluarga Kenku akan ikut bersaing. Keting jangan khawatir aku di sini. Terima kasih Tuan Muda Wang. Mari kita mulai. Kalau begitu aku nyatakan bahwa lelang ini sekarang resmi dimulai. Pertama yang akan dilelang adalah tiket undangan kita untuk upacara Agung Marsekal. Harga pembuka untuk setiap undangan adalah 5 juta. Kenaikan tawaran minimum adalah 100.000. 5.500.000, 5.800.000, 6 juta. 10 juta. Nona Su, ada 3 tiket undangan untuk upacara agung. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya memiliki yang satu ini untuk keluarga Yang? Baiklah, Terima kasih Nona Su. 10 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Terjual seharga 10 juta. Sekarang untuk undangan kedua, harga pembukanya sama 5 juta. Kenaikan minimum adalah 100.000. Untuk undangan ini, keluarga Han menawar 10 juta. Saya harap semua orang di sini dapat memberikan sedikit rasa hormat kepada keluarga Han. Aku pasti akan memberikan sedikit kehormatan kepada Presiden Han. Saya abstain. Saya juga abstain. Saya juga abstain. 10 juta. Apakah ada tawaran lain? Terjual seharga 10 juta. Sekarang kita beralih ke yang terakhir. Lelang undangan. Bagi keluarga yang ingin menghadiri jamuan pelantikan Panglima tertinggi, tolong manfaatkan kesempatan ini. Undangan terakhir. Harga pembuka 5 juta. Kenaikan minimum adalah 1 juta. 10 juta. 15 juta. Wang Yongji, aku ingin undangan ini. Nona Su, saya sangat menyesal. Undangan ini, saya juga bertekad untuk memilikinya. 20 juta. Nona Su, apakah Anda akan terus menawar? Hanya 20 juta. Kenapa tidak? 25 juta. 30 juta. King Ya, tidak perlu menghabiskan uang untuk undangan ini. Tapi tanpa undangan, kita tidak akan bisa pergi ke upacara Agung Marsekal. Jangan khawatir, saya punya cara untuk mendapatkannya. Benarkah? Sungguh saya bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Yifeng membual pun ada batasnya. Undangan, jika memang semudah itu didapatkan, mengapa harus dilelang? Dan mengapa semua orang berebut untuk mendapatkannya? Keking, dia hanya seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia tahu berita dari kalangan atas? Dia hanya mencoba membuat Nona Su senang. Mengapa kamu berpikir saya tidak bisa mendapatkannya? Konyol sekali. Upacara Agung Marsekal adalah acara dengan status tertinggi. Bahkan jika diadakan di Nanjian, 4 kelompok besar Nanjian tidak memenuhi syarat untuk hadir. Itulah sebabnya Presiden Yang dan Presiden Han berpartisipasi dalam penawaran. Dan kau mengklaim bisa mendapatkan sebanyak yang kau mau. Apa kau akan mencetaknya sendiri? Apa kau pikir semua orang di sini bodoh? Atau apa kau pikir kau lebih mampu daripada Presiden Yang dan Presiden Han? Bukan itu masalahnya. Lagi pula di mata saya, semua orang di sini adalah sampah. Kurang ajar. Bagus bagi seorang pemuda untuk memiliki keberanian. Tapi kau butuh kekuatan untuk mendukungnya. Jika tidak, kau sedang berjalan di jalur menuju kematian. Sombong dan angkuh. The film Tidak was tahu aturan. translated and Kau tidak mungkin. narrated by Tuan Anne Yifeng, Media. berhenti bicara. Semua orang yang menghadiri lelang ini adalah pemain kuat di Nanjiang. Jika kau benar-benar memprovokasi mereka, keluarga Su tidak akan bisa melindungimu. Baiklah, saya akan melepaskan mereka untuk saat ini. 30 juta. Apakah ada tawaran lain? Terjual seharga 30 juta. Sekarang untuk barang terakhir, yang juga merupakan barang paling signifikan dari lelang ini. Ini adalah pusat komersial yang terletak di area paling utama di Nanjiang, Istana Yunding. Semuanya. Harga pembuka untuk Istana Yunding adalah 10 miliar. Kota di atas awan. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan 30 miliar kali ini. Aku pasti akan membantumu mengamankan Istana Yunding. Terima kasih King Ya, namun aset keluarga Yi saya akan mengambilnya kembali sendiri. Orang-orang ini tidak akan bisa menyentuh satu bagian pun. 10,1 miliar, 10,2 miliar, 10,5 miliar, 20 miliar. Presiden Yang Istana Yundin, saya keluarga Haim tidak akan bersaing dengan Anda untuk itu. Selamat kepada Presiden Yan karena telah mengamankan Istana Yundin. Satu-satunya keluarga yang hadir yang dapat bersaing dengan keluarga yang saya adalah keluarga Han dan keluarga Su. Karena Presiden Han sudah mengundurkan diri, maka hanya keluarga Su yang tersisa. Namun keluarga Su ini tidak pernah terlibat dalam real estate. Jadi Istana Yundin tidak ada artinya bagi mereka. Saya mengerti. Presiden Yang, kalau begitu izinkan saya memberi selamat sebelumnya atas Istana Yundin. Anda bertekad untuk memenangkannya, bukan? Selamat Presiden Yang. Selamat Presiden Yang. Selamat Presiden Yang. 30 miliar. Apa kau bocah? Apakah kau tahu apa yang sedang kau tawar? Kenapa? Jika kau bisa menawar, kenapa saya tidak bisa? Nona Su, saya tidak menyadari keluarga Su Anda bersembunyi begitu dalam. Tapi hari ini izinkan saya memberi tahu Anda. Saya sudah menetapkan pikiran
Pada Istana Yunding 40 miliar. 50 miliar. Ya ampun, kenaikan tawaran ini terlalu agresif. Kenaikan 10 miliar. Sungguh perilaku klan besar yang kaya. Saya curiga bocah ini hanya mencoba membuat presiden yang jijik. Ini 50 miliar. Apa latar belakangnya? Bisakah dia membayarnya? Ye Feng, aku hanya menyiapkan 30 miliar. Kau ambil ini dulu. Aku akan menelpon ayah lagi. Tidak perlu uang di tempat ini, sudah cukup. Ini adalah kartu naga Dacia. Terbatas hanya 10 kartu di seluruh dunia, tanpa batas pengeluaran. Dari miliaran orang di Dacia, hanya ada 2. Satu ada di tangan penguasa, yang lainnya ada di tanganmu. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Kau benar-benar membuatku khawatir setengah mati. Apakah Anda yakin ingin menawar 50 miliar? Saya yakin. Yi Feng, apakah kau tahu apa arti 50 miliar? Bahkan jika kau mengambil semua aset keluarga Kenku, itu bahkan tidak cukup untuk uang saku. Apakah Anda sadar bahwa Istana Yunding ini dihargai maksimal 40 miliar? Namun Anda menawar 50 miliar. Saya mencurigai Anda melakukan penawaran jahat. Valuasi. Istana Yunding di hati saya. Tak ternilai harganya. Jangankan 50 miliar. Bahkan jika itu 500 miliar, saya tetap akan membelinya tanpa ragu. Ye Feng, kau sudah gila. Bahkan dengan dukungan keluarga Su, sama sekali mustahil bagimu untuk memiliki sebanyak ini. Presiden Yang, saya sangat curiga bocah ini sama sekali tidak punya kemampuan untuk membayar. Dia hanya sedang mempermainkanmu. Siapa yang bilang bahwa untuk 50 miliar ini, Ye Feng membutuhkan dukungan keluarga suku? Nona Su, apa latar belakangnya? Aku yakin semua orang di sini mengetahuinya dengan jelas. Tanpa keluarga Su, dia hanyalah anjing liar. Sama sekali tidak berharga. Nona Su, apakah otakmu juga sudah lembek dengan latar belakang kekayaan status dan kemampuan seperti itu? Seorang pecundang yang tidak punya apa-apa, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 50 miliar? Nona Su, saya sarankan Anda, air keruh ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak diinjak oleh keluarga Su Anda. Jangan sampai Anda merasa sulit untuk membersihkannya saat keadaan menjadi buruk. Akan kukatakan sekali lagi, Ye Feng tidak membutuhkan dukungan keluarga suku. Dia sendiri sudah cukup. Baik, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana bocah ini berhasil menghasilkan 50 miliar. Tuan rumah, saya meminta verifikasi modal. Tuan, untuk memastikan kelangsungan lelang kita, mohon bekerja sama dengan verifikasi aset kami. Ye Feng, aku akan melihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini tanpa dukungan keluarga Su. Aku ragu kau bahkan bisa mengumpulkan 500. Kenapa aku tidak meminjamkanmu 500? Kau bisa naik taksi pulang dan melarikan diri. Baiklah. Saya bertanya-tanya, apakah ada orang di sini yang mengenali ini? Ini adalah kartu naga Dacia. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu tertinggi seperti itu? Menarik. Bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu naga Dacia. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Mustahil, itu palsu. Itu pasti palsu. Verifikasi. Verifikasi asetnya segera. Benar. Kartu naga Dacia adalah simbol status dan kekuasaan. Dia tidak mungkin memilikinya. Verifikasi segera. Tidak perlu verifikasi. Kartu di tangan Tuan Ye lebih dari cukup untuk membuktikan The film was identitasnya. translated Saya menyatakan and bahwa mulai hari narrated ini, by M Tuan Media. Yi adalah teman keluarga Xiao saya. Yi Feng memiliki kartu naga Dacia dan pengakuan dari Tuan Muda Zhao. Bisakah keluarga Qin mengambilnya kembali? Jadi bocah ini punya kartu as. Apakah kau masih ingin berduel beberapa ronde dengan saya? Kau bocah yang beruntung. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan mencoba memegang hal-hal yang bukan milik Anda, atau Anda akan membawa bencana bagi diri sendiri. Jika kau bangkrut, akui saja. Kenapa harus ada ancaman kosong? Kau, Tuan Muda Ye. Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Mulai hari ini, kita berteman. Tidak. Tuan Muda Xiao, kejutan yang sebenarnya belum tiba. Selain itu, kejutan untuk keluarga Xiao Anda seharusnya tidak hanya soal uang. Kejutan apa? Inilah kejutan yang saya bawa untuk keluarga Xiao Anda. Apa maksud dari semua itu? Itu tidak berarti apa-apa. Saya hanya di sini untuk mengantarkan lonceng kepada keluarga Xiao. Kau, Kurang ajar. Ye Feng. Aku baru saja khawatir tentang bagaimana caranya membuat Tuan Muda Xiao membunuhmu. Aku tidak menyangka kau akan berjalan langsung ke garis tembak sendiri. Keking kesempatan kita telah tiba. karena dia berani memprovokasi Tuan Muda Zhao seperti ini, dia tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Memang benar begitu, Ye Feng mati. Kontraknya akan batal. Saat itu aset keluarga Qin akan kembali ke keluarga Qin sekali lagi. Ye Feng,
Keluarga Zhou saya adalah kepala dari 4 keluarga besar bergengsi di Nanjian. Saya di sini hari ini dengan tulus untuk berteman dengan Anda, karena Anda menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepada saya. Apakah Anda tidak takut bahwa keluarga Zhou saya akan menjadi musuh bebuyutan Anda? Berteman dengan saya. Apakah kau layak? Apakah keluarga Xiaomu layak? Kakak, mengapa membuang begitu banyak kata padanya? Bunuh saja dia. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki kartu yang tidak berharga, Anda bisa bertindak semena-mena di sini. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ada pepatah lama, bahwa naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokan. Di Nanjian, jika Anda adalah naga Anda harus melingkar untuk saya. Jika Anda adalah harimau Anda harus berbaring untuk saya. Apakah Anda mengerti? Begitukah? Hari ini saya Ye Feng akan berdiri tegak dan menyapu bersih keluarga Xiao Anda, termasuk semua penguasa Nanjian yang menelan aset keluarga Ye saya. Saya akan menyapu mereka satu persatu. Jadi kau adalah sisa-sisa dari keluarga Ye. Xiao Jun 10 tahun yang lalu. Keluarga Xiaomu memusnahkan seluruh keluarga Ye saya, semua 128 orang di antaranya, dan merampas lebih dari 100 miliar aset keluarga Ye. Hari ini saya di sini untuk mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga Ye. Saya akan merebut semuanya kembali. Apa dia anggota keluarga Ye? Bukankah keluarga Ye sudah musnah? Bagaimana ini mungkin? Saya mendengar putra Ye Nantian diselamatkan oleh seseorang. Saya tidak pernah menyangka itu adalah dia. Dan dengan hak, apa kau ingin mengambilnya kembali? Keluarga Xiaoku memiliki gengsi yang sangat besar dan dipenuhi oleh tokoh-tokoh terhormat. Dengan hak apa kau pikir kau bisa mengambilnya kembali? Benar, dulu saat keluarga Yemu berada di puncak kejayaannya, keluarga Xiao memusnahkan mereka semua. Kau pikir hanya karena kau, sebagai sisa-sisa dari keluarga Ye, kau bisa melakukan ini? Begitu ya? Kau ingin keluarga Su mendukungmu? Bukan. Nona Su, bicaralah untuk dirimu sendiri. Apakah keluarga Sumu memiliki kemampuan untuk melawan kami? Ngomong-ngomong Ye Feng, aku tidak takut untuk memberitahumu. Dulu, orang-orang yang membagi-bagi aset keluarga Yemu, termasuk semua keluarga elit Nanjian, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa memusuhi seluruh Nanjian? Sudah kubilang setiap orang yang berpartisipasi akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Bagus. Sejujurnya, semua orang yang duduk di sini adalah bagian dari keluarga elit Nanjiang dari masa itu. Tanyakan sendiri pada mereka, apakah mereka bersedia? Semuanya orang di sampingku ini adalah sisa-sisa keluarga Ye. Dia ingin kalian semua mengembalikan aset keluarga Ye yang kalian peroleh saat itu. Apakah kalian bersedia? Bocah, jangan bicara sembarangan. Jaga bicaramu. Aset keluarga Han milikku diperoleh secara sah. Dengan hak apa? Tepat sekali. Dengan hak apa? Memangnya? Dengan hak apa? Atas dasar apa? Kau dengar sendiri jawaban mereka. Dengan hak apa kau ingin mengambil kembali aset keluarga Ye Eimu? Ye Feng, jika aku jadi kau, aku akan mengakhirinya sekarang juga. Menjadikan semua klan di Nanjian sebagai musuh. Apa kau benar-benar berpikir punya peluang untuk menang? Apakah kau ingin Nona Su berada di sini, yang telah menemanimu, menderita karenamu? Apakah punya hati untuk itu? The film was Lihat translated dirimu. and Memutuskan narrated by pertunangan kita Media. adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat seumur hidupku. Nona Su, kau dulu bilang aku buta dan gagal mengenali naga sejati di antara para pria. Apakah kau masih menganggapnya begitu sekarang? Aku khawatir, bahkan keluarga Sumu akan ikut terserat olehnya. Nona Su, aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kau miliki dengan sisa-sisa keluarga Ye ini. Tapi aku katakan padamu hari ini, jika kau berani melindunginya, aku yang Fem akan menjadi orang pertama yang menentangmu. Benar, jika Nona Su berani ikut campur, keluarga Su akan menjadi keluarga Ye berikutnya. Pertimbangkan bobot pilihanmu, dan berpikirlah matang-matang. Ye Feng, ini telah menyebabkan kemarahan publik. Bagaimana ini akan berakhir? Apakah kau takut? Tentu saja tidak. Bahkan jika itu berarti mendaki gunung pisau atau menyelam ke lautan api, aku akan tetap berada di sisimu. Bagus. Tenang saja. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Nona Su, jadi kau benar-benar sudah memutuskan. Kau mempertaruhkan segalanya demi sampah ini, dan berdiri melawan seluruh Nanjian. Sungguh luar biasa. Aku hanya penasaran. Jika ayahmu tahu bahwa kau menukar 10 miliar aset hanya demi romansa sesaat, apa pendapatnya? Nona Su, demi menghormati persahabatan antar keluarga kita, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk berbalik sebelum terlambat. Ayah Anda mencurahkan hati dan jiwanya, bekerja siang malam untuk membangun perusahaan keluarga Su. Apakah benar-benar layak membakar semuanya hingga rata dengan tanah untuk pria seperti ini? Kenapa membuang kata-kata padanya? Sebagai perwakilan dari 4 kelompok besar keluarga yangku, memerintahkan semua orang di sini
untuk membersihkan sisa-sisa keluarga Ye. Siapapun yang berani ikut campur, akan menemui nasib yang sama. Hanya sisa-sisa keluarga Ye berani menunjukkan penghinaan kepada semua orang di sini. Bahkan ayahmu Pul tidak memiliki kedudukan untuk melakukan itu. Kau pikir kau siapa? Bunuh dia hari ini untuk memberi contoh, dan potong masalah ini sampai ke akarnya. Keluarga Han mendukung ini. Kau tidak berguna. Kesalahan terbesar yang kau buat adalah memposisikan dirimu melawan keluarga Shao. Mulai hari ini, garis keturunan dia resmi dihapus dari catatan. Keluarga Shao mendukung ini. Apa kau melihat itu, Qin? Bahkan jika langit sendiri turun hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Aset keluarga Qin Anda akan kembali ke tangan Anda. Keluarga Wang mendukung ini. Keluarga Qi mendukung ini. Keluarga Li mendukung ini. Keluarga Lin mendukung ini. Keluarga Sun mendukung ini. Didukung. Didukung. Semuanya aku punya usul. Jika satu sisa keluarga Ye muncul hari ini, besok kita mungkin melihat yang lain. Seperti keluarga Han atau Wang melakukan hal yang sama. Mengapa tidak mengeksekusinya dengan penyiksaan lambat dan memamerkan sisa-sisanya kepada publik? Biarkan semua orang di Nanjiang tahu siapa yang benar-benar berkuasa. Tuan Muda Shao, itu ide yang cemerlang. Ya itulah yang seharusnya dilakukan. Ye Feng keluarga Shao Yang dan Han, di antara 4 kelompok besar Nanjian, bersama dengan 100 tokoh kuat yang hadir, semuanya menginginkan kematianmu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa meninggalkan Nanjian dengan selamat? Atau apakah kau benar-benar percaya bahwa dia atau keluarga Su bisa melindungimu? Saya Ye Feng tidak butuh perlindungan keluarga Su. Begitukah? Karena saya berani berdiri di sini hari ini. Saya memiliki kekuatan dan cara untuk memusnahkan kalian semua. Kalian bukanlah pelaku utamanya. Oleh karena itu, saya akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Serahkan aset yang kalian rampas dari keluarga Ye, dan berlututlah untuk bertobat. Kekuatan. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa karena kau melukai Paman Shao, kau punya hak untuk bertindak. Begitu sombong di depanku kan? Biar ku beritahu. Kau datang ke tempat yang salah. Kau adalah orang mati. Begitukah? Saya berdiri tepat di sini. Mari kita lihat bagaimana kau berniat membuat saya menjadi orang mati. Sebaiknya ku beritahu saja. Seluruh tempat ini telah diubah menjadi jebakan maut untukmu. Awalnya aku berniat menangkap sisa keluarga Ye ini terlebih dahulu, dan kemudian melenyapkanmu nanti. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah orang yang sama. Langit benar-benar membantuku. Guru gue keluarlah. Siapa guru gue ini? Dikatakan bahwa dia adalah saudara seperguruan senior Paman Shao. Mereka berbagi garis keturunan dan pelatihan yang sama. Namun, guru gue ini telah sepenuhnya mewarisi ajaran sejati guru mereka. Dia telah mencapai ranah Mahaguru. Mengerikan. Ranah seorang Mahaguru itu adalah master dari peringkat naga dan harimau. Apa? Peringkat naga dan harimau itu adalah otoritas tertinggi. Daftar peringkat yang secara khusus ditetapkan bagi mereka yang ada di dunia bela diri. Di antara 1 miliar orang di Dacia, hanya 50 orang yang pernah terdaftar. Ye Feng, guru gue sangat terkenal. Berada di peringkat 34 di peringkat naga dan harimau. Apakah kau yakin bisa menghadapinya? Peringkat 34. Jika 34 besar menyerang sekaligus, mungkin mereka punya peluang. Tapi untuk dia bahkan tidak layak dilirik sedetik pun. Omong kosong teruslah membuah. Masih keras kepala saat kematian sudah di depan mata. Guru gue setara dengan seluruh pasukan sendirian. Apa yang kau miliki untuk melawannya? Apa yang membuatmu berpikir bisa melawannya? Awalnya urusan hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang Anda. Tapi kalian terus muncul lagi dan lagi, melompat keluar untuk menjemput ajal kalian sendiri. Kalian bisa hidup sebagai manusia yang layak. Tapi kalian memilih untuk bertingkah seperti anjing. Kau Ye Feng, kenapa kau menggonggong sepeta anjing? Kau menjadikan para elit di sini sebagai musuh. Dan kau menjadikan Tuan Muda Shao sebagai musuh. Yang berarti kau menjadikan keluarga Wangku sebagai musuh. Jangan khawatir, seseorang harus mempertimbangkan pemiliknya sebelum memukul anjingnya. Kau tidak akan berani menyentuh anjingku. Baiklah, saya akan mengabulkan keinginan kalian. Saat tuanmu berlutut dan memohon belas kasihan sebentar lagi, kalian juga akan merangkak di tanah. Saudara senior, kau telah tiba. Bocah, beraninya kau bersikap sombong di depan seorang Mahaguru. Apakah kau tidak menghargaiku sama sekali? Seorang Mahaguru. Bagi saya seorang Mahaguru tidak lebih dari seekor semut. Kau. Sejak aku gue Wei melangkah ke ranah Mahaguru, aku selalu dihormati kemanapun aku pergi. Kau adalah orang pertama selama bertahun-tahun ini yang mengatakan hal seperti itu. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa artinya tidak menghormati seorang Mahaguru. Saudara senior, aku ceroboh dan terluka oleh bocah ini terakhir kali. Tolong ambil air, dan biarkan aku pergi untuk menghadapinya. Baiklah, kau boleh menangani penangkapan orang gila ini. Berikan segalanya. Dengan aku di sini dia tidak akan bisa membuat masalah apapun. Terima kasih saudara senior. Paman Shao, jangan terlalu keras padanya. Kita masih perlu menjaga bocah ini tetap hidup.
agar kita bisa mengaraknya di jalanan. Jangan khawatir Tuan Muda. Bocah kali ini, aku akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Saya awalnya ingin membantai kakak senior Anda terlebih dahulu. Baiklah. Maka saya akan mulai dengan menebasmu. Biar saya tunjukkan apakah saya memiliki kekuatan dan keyakinan untuk memusnahkan kalian semua. Kingya, mundurlah sedikit. Baiklah, Ayo, biar saya lihat kekuatan utamamu. Lihat, apakah kau bisa menahan serangan saya ini. Tidak buruk. Pukulan ini sudah memiliki kekuatan seorang Mahaguru Agung. Bocah itu, dia tidak bisa menahannya. Xiao Xiao, apa kau baik-baik saja? Meskipun Paman Xiao tidak sekuat guru gue, dia tetaplah petarung papan atas. Namun dia dikalahkan oleh Yi Feng dalam satu gerakan. Kekuatan seperti apa yang sebenarnya dia miliki? Guru gue berada di peringkat 34 di peringkat naga dan harimau. Kecuali Yi Feng berada di atas peringkatnya, dia pasti akan kalah. Tidak heran, bocah ini berani datang sendirian untuk mengacaukan pelelangan keluarga Xiaoku. Aku tidak pernah menyangka dia memiliki tingkat kekuatan ini. Untungnya aku sudah bersiap sebelumnya. Ye Feng tidak punya tempat lagi untuk lari. Bocah, kau benar-benar berniat membunuh. Apakah kau pikir ini permainan anak-anak? Setiap gerakan yang kau buat mematikan. Mengapa saya tidak boleh membunuh? Beraninya kau menyakiti saudara seperguruanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku Gue Wen tidak layak menyandang gelar Mahaguru. Guru gue sangat marah. Kekuatan seorang Mahaguru sangat menakutkan. Sudah kubilang kau tidak mampu melakukan tugas ini. Bersiaplah untuk mati, bocah. Tidak disangka di usia semuda ini kau sudah melangkah ke ranah seorang Mahaguru. Aku meremehkanmu. Jika diberi waktu, kau pasti akan mendapatkan tempatmu di Dacia ini. Sayang sekali, tapi kau seharusnya tidak memprovokasi keluarga Xiao. Karena membunuh saudara seperguruanku, aku akan memastikan kau dicekik sejak dalam buayan hari ini, tanpa harapan untuk bangkit kembali. The film was translated Tuan and gue sudah narrated mati. by M Media. Mustahil. Tuan gue berada di tingkat Mahaguru Agung. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh olehnya? Apakah ini jaring tak terelakkan yang kau pasang untuk saya? Sepertinya itu tidak lebih dari itu. Shao Jun. Keluarga Xiaomu membantai 128 anggota keluarga Ye saya. Hari ini, saya akan membalaskan dendam keluarga Ye saya. Sudahkah kau memikirkan bagaimana cara kau akan mati? Yi Feng, kau tidak bisa membunuhku. Benarkah? Yi Feng, lepaskan kakakku. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Ye Feng, jangan pedulikan aku. Hutang darah dari bertahun-tahun keheningan keluarga Ye harus dibalaskan. Kau diam. Lepaskan kakakku. Baiklah. Saya sudah melepaskannya. Lepaskan Kingya. Saudari. Belum. Kau ingin membunuhku, bukan? Lakukan saja, aku menantangmu. Jika kau berani bertindak melawanku lagi, Sukinya akan mati seketika. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Apa kau menganggapku bodoh? Aku bisa melepaskannya. Tapi kau harus mematahkan lenganmu sendiri terlebih dahulu. Lalu berlutut dan memohon belas kasihku. Saya akan katakan ini sekali lagi. Lepaskan dia. Mengancamku.
Biar ku beritahu sesuatu. Hidupnya ada di tanganku sekarang. Aku bisa membunuhnya kapanpun aku mau. Dan aku bisa melepaskannya kapanpun aku pilih. Bukan tempatmu untuk bicara. Apa kau melihat ini Sukingye? Inilah pria yang kau pilih. Aku lupa memberitahumu. Kau dan mendiang ayahmu itu. Kalian memiliki sifat yang sama. Kalian berdua adalah pengecut tak bernyali. Dulu, aku memotong anggota tubuh ibumu. Dan ayahmu seperti anjing. Sangat patuh. Kakak, Qingye, apakah kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Yi Feng, aku akan membunuhmu. Kau benar-benar membunuh Yuan Er. Menyakitkan bukan, saat keluarga Xiaomu membantai keluarga Ye saya. Seharusnya kau sudah menduga hari ini akan tiba. Karena keadilan langit mengikuti siklus. Dan pembalasan tidak pernah gagal. Ye Feng, aku mohon ampunilah aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu 1 miliar, 10 miliar. Aku mohon ampuni aku. Kau ingin menggunakan uang keluarga Ye saya sendiri untuk menyuap saya agar mengampunimu. Apakah kau pikir saya sebodoh itu? Namun saya tidak akan membunuhmu hari ini. 3 hari dari sekarang akan menjadi hari peringatan untuk seluruh keluarga Ye saya. Bawa seluruh keluarga Xiaomu. Bawa seluruh klanmu ke makam untuk bertobat. Ingat, ini termasuk semua orang yang berpartisipasi saat itu. Termasuk adikmu. Siapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Jika tidak, saya akan membuat seluruh keluarga Xiaomu dikubur bersama mereka. Baik, aku setuju dengan syaratmu. Kenyahlah. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tuan Ye, ini hanyalah kesalahpahaman. Semuanya hanyalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Tepat sekali. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka keluarga Han milikku bersedia mengembalikan sepenuhnya semua aset yang diperoleh dari keluarga Ye. Keluarga Qi milikku juga bersedia mengembalikan sepenuhnya aset keluarga Yi yang telah diperoleh. Keluarga Lin milikku juga bersedia. Tentu saja meskipun itu adalah kesalahpahaman, kami memang telah menyinggung Tuan Ye. Saya bersedia meminta maaf kepada Anda Tuan Ye atas kecerobohan saya. Tolong maafkan saya. Ya, ini adalah kesalahpahaman. Jika Tuan Ye memiliki persyaratan lain, keluarga Han kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya tanpa perlu diminta 2 kali. Tolong Tuan Ye maafkan kami. Tolong Tuan Yi maafkan kami. Tuan Ye, bisakah kita menganggap masalah ini sudah selesai sekarang? Sudah selesai sekarang. Patriark Yang, apakah kau lupa bahwa kau memanggil para penguasa Nanjian untuk membunuh saya bersama-sama? Patriark Han, apakah kau lupa usahamu untuk menjadikan saya konto? Dan apakah kalian semua lupa bagaimana kalian pernah terhasut hingga menjadi gila menuntut eksekusi segera terhadap saya untuk mencegah masalah di masa depan? Atau apakah kalian mengatakan bahwa saya Ye Feng tidak pernah memberi kalian kesempatan The untuk film was memilih? Kalianlah translated and yang secara pribadi narrated by M membuang Media. kesempatan untuk menyelamatkan diri sendiri layaknya sampah. Namun sekarang, kalian masih punya nyali untuk mengatakan padaku bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tuan Ye, untungnya tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Katakan pada kami bagaimana kami bisa memberi kompensasi kepada Anda. Keluarga yang milikku tidak akan keberatan. Ya Tuan Ye, selama Anda mengajukan rencana, kami akan melaksanakannya secara mutlak. Kalian menelan aset keluarga Ye milikku saat itu. Sekarang kalian harus mengembalikannya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kenapa? Patriark Yang, apakah Anda tidak bersedia? Bersedia, kami bersedia. Jika ada yang tidak bersedia, silakan maju ke depan. Aku beri kalian waktu 3 hari. Jika tidak dipenuhi dalam 3 hari, aku sendiri yang akan datang untuk menyelesaikan perhitungan ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam saat itu. Tuan Ye, kalau begitu kita berpisah di sini. Patriark Yang, apakah Anda melupakan sesuatu? Melupakan apa? Keluarga yang kami ingin bertobat dan meminta maaf atas urusan keluarga Ye. Keluarga Han kami ingin bertobat atas urusan keluarga Ye dan meminta maaf. Kami bertobat dan meminta maaf atas urusan keluarga Ye. Kami bertobat dan meminta maaf atas urusan keluarga Ye. Dan kamu Wang Yongji. Bukankah sudah kukatakan, saat tuanmu bersujud untuk mengakui kesalahannya, kau juga harus merangkak. Ye Feng, tolong biarkan aku pergi. Aku di sini untuk mengaku dan meminta maaf kepadamu. Aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku delusional. Bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang?
Ye Feng, kau tidak punya wewenang untuk menentukan hidup atau mati orang lain. Kalau begitu aku akan membunuhnya sekarang. Apa yang bisa kau lakukan soal itu? Ye Feng, jika kau ingin membunuh seseorang, bunuh saja aku. Wang Yongji, aku yang menyuruhnya datang. Kau yang menyuruhnya datang. Kau menyita aset keluarga Ken. Kakak menyuruhku mengambil kembali. Apa yang menjadi milik keluarga Ken? Jadi kau berniat meminjam tangan keluarga Xiao untuk membunuhku. Lalu meminta aset keluarga Qin dikembalikan ke pemilik aslinya. Itu benar. Tidak heran kau melompat-lompat dengan begitu energik, bertindak sebagai anjing peliharaan orang lain. Sayang sekali kalian semua salah menilaiku. Meskipun aku Ye Feng tidak memiliki latar belakang yang terpandang, aku memiliki kekuatan yang tidak bisa ditekan. Ye Feng, aku gagal mengenali guru sejati. Tolong aku, mohon biarkan aku pergi, maukah? Kau sudah berniat untuk membunuhku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melepaskanmu? Kinya, aku mohon. Demi persahabatan antar keluarga kita, tolong mohonkan untukku. Tolong mohonkan untukku. Aku tidak akan pernah melibatkan diriku dalam apapun lagi. Tolong mohonkan kepada saudara Ye Feng untukku. Kak Ye Feng, jika tidak, Jadi kau ingin aku melepaskannya? bagimu, dia hanyalah seorang badut yang tidak berarti. Mengapa repot-repot menumpahkan lebih banyak darah karenanya? Biarkan dia pergi. Baik, aku setuju. Jika Wang Yongji melakukan ini lagi, bukan hanya kau yang akan mati. Mengerti. Aku tidak akan pernah melibatkan diriku dalam apapun lagi. Aku akan pergi dari sini sekarang juga. Qingye, ayo pergi. Ye Feng, mengapa kau tidak membiarkanku meminta maaf dan menebus kesalahan? Apakah aku benar-benar tidak berarti di matamu? Kakek, apakah keluarga Ken kita membuat kesalahan sejak awal? Ye Feng. Ye Feng, Siapa kamu? aku teman sekelasnya, menyingkirlah. Apakah kau butuh sesuatu dariku? Apakah kau bebas malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam. Sibuk, tidak ada waktu. Ye Feng, kau tidak seharusnya menolak undangan dari seorang wanita lajang. Kau lajang. Itu benar. Aku lajang sekarang. Kau bisa dengan berani mengejarku sekarang. Aku ingat pacarmu. Bukankah dia manajer departemen itu, dan juga saudara dari seorang eksekutif tingkat tinggi? Dia hanya sampah rendahan yang dipecat. Mulai hari ini, satu-satunya yang mengejarku adalah kau, Ye Feng Jeti. Sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini. Kau salah paham. Ye Feng, aku tahu kau hanya malu-malu. Kau juga malu-malu saat kita masih sekolah dulu. Kau sendiri yang mengirim surat cinta itu. Bahkan tulisan tangannya adalah milikmu. Namun kau masih menolak untuk mengakuinya. Begitu banyak tahun berlalu dalam sekejap. Aku tidak menyangka kau masih sama. Tapi tidak apa-apa sekarang. Kita tidak lagi terikat oleh masa sekolah kita. Kita bisa bersama secara terbuka sekarang. Selama kau mengejarku dengan tulus, aku tidak akan menolakmu. Apa yang membuatmu berpikir aku menyukaimu? Berhenti berpura-pura bodoh. Sejak saat kau membeli istana Yunding, hingga bertemu denganku di sini hari ini. Bukankah maknanya sudah jelas dan benar? Baru saja, kau bahkan memecat mantan pacarku. Bukankah itu hanya memberitahu semua orang bahwa wanitamu tidak boleh disentuh oleh orang lain? Apa yang kau tertawakan? Begitu aku menjadi istri ketua, jangan pikir aku tidak akan memecat kalian semua. Kau benar-benar telah membuka mataku hari ini. Ye Feng, apakah karena kau gagal memenangkan hatiku, sehingga kau berubah pikiran? Tidak apa-apa, akan kukabulkan hak untuk mengejarku lagi. Kau mungkin tidak akan mendapatkanku secepat itu. Aku ada urusan lain, selamat tinggal. Jangan pergi. Nona muda ini berkelakuan seperti itu dengan pria beristri di depan umum. Apakah kau tidak punya rasa malu? Siapa kau? Aku adalah pacarnya. Ye Feng, apakah ini aktris yang kau sewa hanya untuk membuatku marah? Aku tahu kau menyimpan dendam sejak aku menolakmu bertahun-tahun yang lalu. Baiklah, kalau begitu kita impas sekarang. Aku telah mengambil inisiatif untuk menjadi pacarmu. Sebaiknya kau hargai itu. Nona muda ini, apakah kau tidak terlalu percaya diri? Siapa kau? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Aku Sukinya, putri dari keluarga Su. Dia benar-benar Sukinya, putri Su Jenggu, kepala keluarga Su.
Dirumorkan sebagai kecantikan terhebat di Nanjiang. Melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Entah badut dari mana ini. Berani-beraninya membandingkan dirinya dengan Nona Su, Sukingnya. Putri keluarga Su salah satu dari 4 keluarga besar Nanjiang. Benar itu aku. Jadi apakah kau pikir kau punya kualifikasi untuk bersaing denganku? Status keluarga kekayaan atau kecantikan? Apa hebatnya memiliki itu semua? Orang yang disukai Ye Feng adalah aku. Segala sesuatu yang kau andalkan hanyalah surat cinta itu. Kuberitahu sekarang, surat cinta itu tidak ditulis oleh Ye Feng. Dia hanya menyampaikannya untuk orang lain. Ye Feng, aku tahu kau menyukaiku. Aku sekarang telah mengambil inisiatif untuk setuju menjadi pacarmu. Kenapa kau masih mencoba memancing emosiku? Kau benar-benar tidak tertolong. Jika saja kau bertanya pada teman sekelasmu dulu, mereka semua tahu bahwa surat cinta itu tidak ditulis oleh Ye Feng. Selama bertahun-tahun ini, hanya kau yang hidup dalam ketidaktahuan yang membahagiakan. Mustahil, The film was aku begitu luar translated biasa, and narrated by M Media. begitu cantik. Itu mustahil. Tuan Yi Ruonan telah diperintahkan oleh Dewa Perang Chu untuk datang dan mengawal Anda, Tuan Yi. Keluarga Xiao, apakah mereka sudah berlutut di makam orang tuaku untuk bertobat? Belum. Aku memang memberi mereka kesempatan, karena mereka tidak tahu cara menghargainya. Jangan salahkan aku jika memusnahkan seluruh keluarga Xiao dan menggunakan kepala mereka sebagai persembahan. Apakah keluarga Han dan Yang dan klan lainnya mengambil tindakan? Sejauh yang saya tahu, mereka belum memenuhi rencana kompensasi yang Anda tetapkan. Sebaliknya mereka memilih untuk mempertaruhkan nasib keluarga mereka pada Anda. Padaku, Mereka tidak tahu identitas asli Anda. Diwakili oleh keluarga Han dan Yang, semua elit Nanjiang bersedia menyerahkan setengah aset keluarga mereka, berharap mendapatkan kesempatan untuk mengenal Anda. Tuan Yi, apakah Anda ingin saya mencabut kelayakan mereka untuk menghadiri perjamuan? tidak perlu. Namun mengingat ketegangan antara Anda dan para bangsawan Nanjiang, Justru karena itulah, itu adalah alasan yang lebih kuat untuk membiarkan mereka hadir. Aku menantikannya saat kita bersatu kembali. dimengerti. Ayo kita pergi. Silakan ikuti saya, Tuan Yi. Aku masih harus menunggu teman. Kau masuklah duluan. Oke. Yi Feng, kenapa kau ada di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Ini adalah upacara akbar marsekal. Kau hanyalah pecundang tak berguna, hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Dan, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku pecundang yang tidak berguna? Konyol, jangan bilang kau kesini untuk menghadiri perjamuan. Biar ku beritahu, bahkan 4 keluarga besar Nanjiang hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk. Apakah kau pantas? Lalu kenapa kau ada di sini? Mungkinkah bahwa keluarga Qinmu memiliki status yang lebih tinggi daripada 4 keluarga besar? Bocah, buka matamu. Dan lihat apa ini. Tiket undangan. Kau mungkin telah menipu aset keluarga Ken, tapi kau tidak bisa menipu koneksi luas keluargaku. Bocah. Saya sarankan Anda. Jangan mengambil apa yang bukan milikmu. Serahkan aset keluarga Qin sekarang. Dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu, jika tidak. Apakah kau tidak takut jika kau mengambilnya kembali? Keluarga Qinmu akan menghadapi hukuman ilahi. Hentikan bualan yang menakut-nakuti itu. Yi Feng, jika kau tidak menyerahkannya sekarang, kau akan menderita karenanya nanti. Apa kau benar-benar mampu? Ku beritahu kau, setelah malam ini, keking kami akan menjadi istri Marsekal. Kau pikir kau siapa? Dia adalah istri Marsekal. Sekarang sadar kau takut, kenapa kau tidak segera menyerahkan aset keluarga Ken? Jika tidak dengan satu kata dariku, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kecerdasanmu. Dan betapa bodohnya keluarga Qinmu. The film was Marsekal. translated and Dia tentu tidak narrated akan by melirik M keluarga Qinmu Media. 2 kali. Apalagi padamu Qin Keqing. Kurang ajar. Kakek, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Dia hanya pandai dengan lidah tajamnya. Malam ini, aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku menjadi istri Marsekal. Aku akan membuatmu berlutut, memohon padaku untuk mengambil kembali aset keluarga Ken. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Ibu kakek, ayo pergi. Ye Feng, apakah keluarga Qin mengganggumu lagi? Mereka hanyalah sekumpulan badut. Ayo masuk ke dalam. Dikatakan bahwa tempat duduk di perjamuan ini diatur berdasarkan kekayaan bersih. Dari sini ke atas. Aset berkisar dari 1 miliar, 10 miliar, hingga 100 miliar. Semakin tinggi semakin bergengsi statusnya.
Ayah, setelah malam ini, keluarga Ken kita pasti akan melangkah ke puncak keluarga elit. Dan dikagumi oleh semua orang. Bagus sekali King. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Apakah keluarga King bisa terbang ke angkasa? Bergantung padamu. Jangan khawatir kakek, posisi istri Marsekal pasti akan menjadi milikku. Kakek, kursi itu adalah... Kursi itu. Itu adalah kursi Marsikan untuk malam ini. Hanya pemegang tiket emas 9 naga yang boleh duduk di sana. Kursi itu melambangkan kekuasaan mutlak. Berdiri di atas semua orang. Kakek lihat ke sana. Gubernur Li, kami mengandalkan Anda malam ini. Tentu saja Gubernur Li, jangan dipikirkan. Karena ketiga keluarga kalian telah menunjukkan ketulusan seperti itu. Saya pasti akan memberikan kata-kata yang baik untuk kalian kepada Marsekal. Mengenai si idiot Yi Feng itu, kita akan membiarkan dia memohon belas kasihan sambil berlutut. Kalau begitu kami berterima kasih Gubernur. Mari kita bersulan. Ayo, bersulan. Kau tidak berguna. Berpikir kau bisa menyelinap masuk dengan menempel pada Nona Su. Apa urusannya denganmu? Nona Su bahkan dengan status keluarga Su yang terkemuka. Ini adalah perjamuan pelantikan Marsekal. Apa kau berniat mengabaikan aturan? Apa yang ingin kau katakan? Perjamuan malam ini tidak hanya memerlukan kartu undangan, tetapi juga status sosial yang sesuai. Bahkan meja terakhir memerlukan aset 1 miliar. Semakin ke depan, semakin tinggi kekayaan bersih yang diperlukan. Bahkan jika dia mengambil semua aset keluarga Ken, dia hanya akan memenuhi syarat untuk meja paling belakang. Dia tidak punya hak untuk bergerak lebih jauh. Kau salah, kursiku di sebelah sana. Sungguh keberanian yang luar biasa. Itu adalah kursi Marsekal. Beraninya kau berbicara omong kosong seperti itu. Maka aku akan duduk di sana hari ini, tidak peduli apapun. Kau berani. Jika kau berani duduk di sana, bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Su akan menderita karena ucapanmu, dan akan dicabut hingga ke akarnya. Mari kita lihat siapa yang berani menghakimiku hari ini, ayo. Ye Feng, apa yang sedang kau lakukan? Berhenti, jangan naik ke sana. Jangan khawatir. Ye Feng, Berhenti. Presiden yang tuan muda Zhao, Ye Feng cukup delusi untuk berpikir dia bisa mengambil kursi Marsekal. Ye Feng, kau punya nyali juga. Kursi ini, apakah ini tempat untuk seseorang dengan statusmu? Jadi kau Ye Feng, apakah kau bahkan tahu apa yang disimbolkan oleh kursi itu? Apa artinya itu? Itu melambangkan komandan 3 angkatan. Itu melambangkan kemuliaan yang setara dengan negara. Itu melambangkan posisi yang tidak ada duanya. Apakah kau pikir kau layak? Ambisi adalah kebajikan bagi anak muda, tetapi tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Itu adalah hukuman mati yang pasti. Mengerti? Kau ingin menghentikanku? Apakah kau tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu? Ini adalah Gubernur Li, tangan kanan Dewa Perang Chu, dan orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Marsekal untuk mengatur perjamuan ini. Lalu kenapa? Apa? Dengan sepatah kata dari Gubernur, kau bisa diusir dari sini dan membuatmu tidak punya tempat tujuan di seluruh Nanjian atau bahkan seluruh Dacia. Sayang sekali dia tidak memenuhi syarat. Lelukon, saya adalah penyelenggara yang ditunjuk langsung oleh Marsekal. Sangat dihargai oleh Dewa Perang Chu. Kau pikir siapa dirimu untuk menantangku? Gubernur Li usir dia. Membiarkannya di sini, hanya mengotori tempat ini. Tepat sekali. Kata-kata yang bagus. Usir dia. Bocah, kau hanya mengandalkan sedikit kekuatan kasar. Lalu kenapa Gubernur Li bisa menghancurkanmu dengan satu tangan? Belum lagi Dewa Perang Chu. Kau tidak bisa membuat keributan di sini. Pergilah sendiri. Penjaga, tangkap bocah nekat ini. Lumpuhkan dia. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Yi itu adalah kelalaian saya yang menyebabkan Anda terganggu. Kau punya keberanian yang besar, berani menyentuh Tuan Yi. Mundur kalian semua. Li Ronan, apa maksud dari semua ini? Apa kau tidak mengerti? Jangan bilang kau berniat melindunginya. Li Chen, aku memperingatkanmu. Malam ini adalah upacara akbar Marsekal. Jaga sopan santunmu. Bocah, tidak heran kau begitu sombong. Jadi Li Ronan yang mendukungmu. Tapi apakah kau benar-benar berpikir Li Ronan bisa melindungimu? Dia hanyalah sisa-sisa rendahan dari keluarga Ye. Mengoceh omong kosong. Menunjukkan penghinaan kepada semua orang di sini. Dan bermimpi untuk menduduki kursi Marsekal. Li Ronan, apakah kamu yakin kau ingin melindungi bocah sombong seperti itu? Dia memenuhi syarat. Baiklah Li Ronan. Saat Marsekal tiba secara langsung, kita lihat bagaimana kau melindunginya. Bocah ini delusi. Menurut hukum dia seharusnya dieksekusi bersama seluruh klannya. Tuan Yi, silakan duduk. Kak Ye Feng, apakah kau sudah gila?
Kau benar-benar berniat duduk di sana. Turun. Kingnya, kursi ini disiapkan khusus untukku. Apa yang kau bicarakan? Ini disediakan untuk Marsekal. Karena akulah Marsekal. Cukup. Jika kau benar-benar membuat Marsekal marah, kita semua akan berada dalam masalah besar. Jangan khawatir. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh kita. Ya Feng, kau benar-benar ingin mati. Jangan berpikir bahwa hanya karena Lirwonan mendukungmu, kau bisa bertindak sesukamu. Biar ku beritahu. Bahkan jika kau punya 10 nyawa, kau tidak akan pantas menyentuh kursi ini. Kau salah. Kursi ini memang dimaksudkan untukku sejak awal. Dasar bocah. Apakah kau bahkan tahu tujuan perjamuan malam ini? Ini untuk kompetisi takdir nasional. Pelantikan Marsekal. Sebuah kehormatan yang diberikan oleh negara. Kursi ini hanya bisa diduduki oleh pemegang tiket emas 9 naga. Kau pikir siapa dirimu? Bagaimana kau tahu? Aku tidak memiliki tiket emas 9 naga. Tiket emas 9 naga adalah hadiah pribadi dari Dewa Perang. Bahkan saya belum pernah menyaksikan keagungan sejati dari tiket emas 9 naga. Saya khawatir kau bahkan tidak tahu apa itu tiket emas 9 naga. Dasar badut. Mempermalukan diri sendiri. Itu mungkin akan mengecewakanmu. Tiket emas 9 naga ada di sini. Apa? Apakah itu benar-benar tiket emas 9 naga? Mungkinkah dia adalah Marsekal yang legendaris itu? Sekarang, keluarga-keluarga elit Nanjiang sudah tamat. Sekarang setelah aku duduk di kursi utama, siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Mustahil, kau hanyalah sisa-sisa keluarga Ye. Keluarga Ye sudah lama tidak ada lagi. Dari mana kau mendapatkan tiket emas 9 naga? Pasti ada yang tidak beres di sini. Katakan yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan kartu undangan ini? Aku tahu. Kau pasti bertaruh pada fakta bahwa tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat tiket emas 9 naga yang asli. Kau hanya memegang yang palsu, bukan? Ya, kau tidak layak. Jika tidak, itu akan menjadi penghinaan dan provokasi bagi kami semua keluarga terhormat. Mengapa kau tidak bertanya pada semua orang di sini? Siapa di antara mereka yang setuju kau duduk di kursi kehormatan? Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Semuanya tutup mulut kalian. Tiket emas 9 naga di tangannya adalah hadiah pribadi dari Dewa Perang Chu. Bagaimana mungkin itu palsu? Lirwonan, apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Untuk mengangkatnya ke posisi setinggi itu, kau bahkan bersedia berbohong di depan begitu banyak tokoh berpengaruh. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Li Yichen, ini peringatan terakhirku padamu. Jaga sikapmu, atau kau pasti akan menemui akhir yang tragis. Kita setara. Atas dasar, apa kau pikir kau bisa menindasku? Kau. Baiklah, terserah kau saja. Tuan Yi, silakan hukum saya. Itu tidak ada pengaruhnya. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa terus menari. Bocah Dewa Perang Chu akan segera tiba. Aku tidak sabar melihatmu merangkak turun dari kursi itu. Terbirit-birit dalam ketakutan. Dewa Perang Chu telah tiba. Dewa Perang Chu datang secara pribadi. Aku ingin melihat bagaimana kau mengakhiri ini malam ini. Kak Ye Feng, tolong turun. Dewa Perang Chu ada di sini. Jika kau tidak pergi, sekarang semuanya akan terlambat. Tidak perlu, Kingnya. Tetaplah bersamaku dan tonton pertunjukan yang bagus. Yi Feng, jika aku jati kau, aku akan segera meminta maaf kepada Dewa Perang Chu dan mengaku atas semua kejahatan yang telah kau lakukan. Jika Dewa Perang Chu bersedia memaafkanmu, maka kau mungkin masih punya sedikit peluang untuk bertahan hidup malam ini. Peluang kecil untuk bertahan hidup. Orang yang seharusnya memohon belas kasihan malam ini adalah kalian. Benar-benar tidak mungkin berdebat dengan orang keras kepala. Kau bajingan terkutuk. Bahkan sekarang kau tetap delusi. Ye Feng, dendam keluarga Xiaoku akan diselesaikan denganmu. Sedikit demi sedikit malam ini. Dan juga keluarga Yangku. Keluarga Hanku juga. Kalau begitu, gunakan segala cara yang kau miliki. Malam ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. The film was Bawahan Li Yichen translated and menyambut Dewa narrated Perang by Chu. M Media. Menyambut Dewa Perang Chu. Apa yang baru saja terjadi? Dewa Perang Chu malam ini di tempat acara seorang bocah yang tidak tahu diri telah mencoba menggunakan identitas biasa untuk duduk di kursi Marsekal. Kami sedang mengusirnya. Dewa Perang Chu, aku baru saja akan menyuruh bocah ini diusir agar tidak mengganggu upacara agung hari ini. Buang dia keluar. Presiden Han, bocah ini sangat arogan. Jika kita tidak mengeksekusinya di tempat, bagaimana kita bisa menegakkan martabat hukum Dacia kita? Benar, bunuh dia. Dewa Perang Chu, kau harus membunuhnya hari ini. Kurang ajar. Dewa Perang Chu, bocah ini tidak hanya memiliki latar belakang rendahan, tetapi perilakunya bahkan lebih keji. Tidak hanya dia duduk di kursi Marsekal, dia juga memalsukan tiket emas 9 naga dalam upaya untuk menindas semua orang di sini. Tiket emas 9 naga palsu. Ya, dan yang lebih menjijikkan lagi adalah Lirwonan
yang tidak hanya gagal menghentikan tindakan jahat ini, tetapi membantunya melakukannya. Secara terbuka berdiri di sisinya, Dewa Perang Chu keduanya telah melakukan kejahatan keji. Mereka pantas mati atas kejahatan mereka. Orang-orang yang pantas mati karena kejahatan mereka adalah kalian semua. Dewa Perang Chu, apa maksud Anda dengan itu? Chuyaner memberikan penghormatan kepada Tuan Yi. Tuan Yis, mungkinkah dia Marsekal? Apa yang sedang terjadi? Dewa Perang Chu, bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Tuan Ye. Tuan Yi, saya terlambat. Silakan hukum saya. Jika kau tidak datang sedikit terlambat, aku tidak akan bisa melihat warna asli orang-orang ini. Dan aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan bawahan Anda Dewa Perang Chu. Tuan Yi, ini kesalahan saya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Apakah kau bahkan tahu siapa yang telah kau singgung? Dewa Perang Chu, apakah Anda melakukan kesalahan? Mengapa dia pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu dari Anda? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah orang yang saya Chuyaner secara pribadi undang turun dari gunung. Marsekal baru yang ditunjuk langsung oleh penguasa, Tuan Yi Feng. Li Chen, kenapa kau belum berlutut untuk meminta pengampunan kepada Marsekal? Marsekal, ini salahku. Aku gagal mengenali kebesaran Anda. Tolong aku mohon. Karena memang begitu. Saya bukan orang yang suka memikirkan hal-hal sepele. Bagaimana kalau begini, seret dia keluar dan penggal kepalanya. Penjaga bawa dia pergi. Tidak, Marsekal, tolong. Tidak, tolong jangan. Tidak, tolong jangan. Sudah saya katakan sebelumnya. Trik apapun yang kau punya gunakan semuanya. Malam ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Marsekal, aku salah. Aku bersedia memberikan semua aset keluarga yangku. Aku mohon maafkan aku. Ya, keluargahanku juga bersedia memberikan semua aset kami. Asalkan Anda Marsekal mau mengampuni kami. Ampuni kami, tolong ampuni kami. Mengampunimu. Aku sudah memberi kalian semua kesempatan. Tapi kalian sama sekali tidak menghargainya. Karena memang begitu, maka keluarga Han dan Yang tidak lagi punya alasan untuk ada. Mulai hari ini, keluarga Han dan Yang dicoret dari catatan Nanjiang. Marsekal. Marsekal. Tolong ampuni saya. Sudah kubilang. Marsekal tidak akan pernah melirikmu 2 kali keking. Begitu pula dia tidak akan melirik keluarga Kinmu. Apa kau percaya padaku sekarang? Yi Feng, Marsekal. Aku tidak akan membatalkan pertunangan ini lagi. Aku bersedia menjadi selir. Kumohon nikahi aku. Dulu aku memohon bantuan keluarga Kinmu namun sia-sia. Hari ini, keluarga Kinmu tidak layak di mataku. Pak Tua Qin, kau menyombongkan status keluarga Anda saat ini. Sepenuhnya adalah pencapaianmu sendiri, menolak untuk mengakui kontribusi tuanku. Oleh karena itu aku mengambil kembali aset keluargamu. Apa kau punya keluhan? Tidak ada. Jika kau benar-benar percaya diri dengan kemampuanmu, mengapa tidak membangun kembali keluarga Qin dari nol saja? Lagi pula, keluargamu memiliki koneksi yang begitu luas, dan fondasi yang kuat. Setuju bukan? Xiaojun, kenapa kau belum berlutut? Berlutut. Tidak akan pernah. Kau pikir kau layak? Bahkan jika kau adalah Marsekal, aku akan tetap menyeretmu turun dari singgasanamu. Kurang ajar, beraninya kau melanggar martabat Marsekal. Yi Feng, keluarga Xiaoku mampu memusnahkan seluruh keluargamu 10 tahun yang lalu. Kami bisa melakukannya lagi hari ini. Statusmu tidak akan memberimu kemuliaan apapun. Dewa Perang Chu, jika aku ingat dengan benar, hukum Dacia dengan jelas menyatakan bahwa seorang Marsekal yang baru diangkat harus menerima tantangan apapun dan tidak bisa menolak. Apakah aku benar? Aturan itu memang ada. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan menghunus pedangku dan menebasnya. Menurut hukum Dacia, setiap Marsekal yang baru ditunjuk harus menerima tantangan apapun. Jika penantang berhasil, Marsekal baru harus turun jabatan dan pemenang menggantikan posisi mereka. Tetapi jika tantangan gagal, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Darah menodai tempat mereka berdiri. Zhao Jun, sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Mengapa bertanya padaku? Jika bukan karenamu, dia tidak akan berada di posisinya saat ini. Tanyakan padanya. Tuan Yi, Xiaojun, karena keluarga Xiaomu menolak untuk bertobat. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu untuk menenangkan arwah keluarga Yeku. Yi Feng, kau akan selalu menjadi katak dalam tempurung. Kau pikir hanya karena kau membunuh guru gue? Kau tak terkalahkan. Kau hanyalah seekor semut di mataku. Akan kukatakan lagi. Gunakan trik apapun yang kau miliki. Tapi malam ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Kau bocah keluarga Ye. Mulutmu besar sekali. Ayah. Ye Feng, ayahku telah mencapai ranah dewa. Bagaimana kau berharap bisa mengalahkan keluarga Xiao? Ranah dewa apa? Dikatakan bahwa ranah dewa memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Aku tidak pernah menyangka Xiao Lihai, kepala keluarga Xiao, adalah seorang ahli ranah dewa. Ye Feng dalam bahaya besar. Sekarang, apakah kau pikir kau masih memiliki peluang untuk menang? Ranah dewa yang remeh ini. Tidak ada apa-apanya di mataku. Ye Feng, apakah kau benar-benar bisa melakukan ini? Ini adalah ahli ranah dewa. Mereka bilang membunuh seorang mahaguru itu seperti membunuh anjing. Jangan khawatir, percayalah padaku. Pertunjukan ini akan segera berakhir. Kau bocah keluarga Yi yang bodoh. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, dan mematahkan lenganmu sendiri, aku mungkin akan mengampuni nyawamu yang malang. Jika tidak, aku akan memastikan seluruh keluargamu dimusnahkan. Seolah kau layak. Kurang ajar. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu legenda hidup. Kekuatan ranah dewa. Bocah, ini kesempatan terakhirmu. Berlutut dan meminta maaf. Kau dan ayahmu banyak bicara sekali. Pergilah ke neraka. Ini adalah ranah dewa. Ini benar-benar menakutkan. Sekarang dukunganmu sudah hilang. Mati. Seorang ahli ranah dewa terbunuh olehnya. Dia benar-benar sang marsekal. Dia sangat kuat. Ye Feng, kau. Terima kasih. Aku sudah lama membenci orang tua ini. Kau pikir dia adalah kartu as terakhir keluarga Xiaoku? Kau salah. Apa kau masih punya cara lain? Kartu as yang sebenarnya dari keluarga Xiao adalah aku. Selama aku membunuhmu, aku bisa mengklaim posisi marsekal. Maka dunia akan menjadi milik keluarga Xiaoku. Apa kau begitu yakin bisa membunuhku? Kau bisa membunuh orang tua itu. Memang mengejutkanku. Tapi kau tidak mungkin mengetahui ranahku. Ranahmu. Hanya seorang immortal daratan. Bagaimana kau tahu ranahku? Kau pikir kau menyembunyikannya dengan baik. Aku hanya belum pernah mengeksposmu. Itu tidak mungkin. Kau tidak mungkin mengetahui ranahku. Kau hanya berada di ranah dewa manifestasi agung. Aku adalah asal surgawi. Nomor 1 di peringkat naga dan harimau. Asal surgawi. Jika kau adalah asal surgawi, maka akulah raja surga. Kami menyambut marsekal di posisinya. Kami menyambut marsekal di posisinya. Ye Feng, apakah kau bersedia menikah denganku? Aku adalah. Keking. Mengapa? Ibu, mengapa? Mengapa aku tidak The film was mempercayainya saat itu? translated and narrated by M Media. Posisi marsekal itu jelas milikku. Itu milikku. Bagaimana kita harus menangani keluarga Xiao Marsekal? Perusak suasana. Perusak suasana.